Assalamualaikum semuanya, selamat siang, salam sejahtera. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih telah bergabung di acara ini. Saya Iwan Setiawan telah diberikan kesempatan untuk memandu acara dengan tajuk Mahasiswa Makin Cakap Digital bersama Universitas Pancasila. Acara ini dipersembahkan oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika Universitas Pancasila dan Gerakan Literasi Nasional Siberkreasi. Siang hari ini kita akan menemani rekan-rekan semua selama 2 jam ke depan membahas topik yang sangat relevan di era digital ini, yakni literasi digital. Dan audiensnya pun saya pikir cukup pas sekali karena ini banyak anak-anak mahasiswa, teman-teman yang menggunakan internet dengan banyak, pengguna sosial media, baik untuk tugas-tugas kemahasiswaan, untuk berjejaring ataupun untuk mencari hiburan. Nah, kalau kita lihat di Indonesia, perkembangan teknologi digital dan internet ini luar biasa sekali. Dalam waktu yang sangat cepat, ada sekitar 202 juta orang di Indonesia yang sudah terkoneksi dengan internet. Kemudian ada 170 juta orang yang bermain sosial media. Makanya kalau kita lihat, sosial media di Indonesia selalu ramai. Dan dalam penggunaannya pun negara kita termasuk salah satu negara yang paling aktif menggunakan internet dan sosial media ini. Dari data yang ada, itu rata-rata dalam sehari orang menggunakan internet itu selama 9 jam. Bayangin kalau kita tidur 7-8 jam, 50% hidup kita itu didampingi oleh internet. Dan kalau bermain sosial media itu lebih dari 3 jam. Nah, ini salah satu yang tertinggi di dunia. Kita ada di ranking 9 dan ranking 8 untuk sosial media. Namun, kalau dilihat kecepatan dan keaktifan ini tidak diimbangi dengan kecepatan dalam pemahaman literasi digital. Indonesia masih berada di papan bawah. Berdasarkan IMD World Competitiveness Ranking 2020, Indonesia berada di urutan buncit, yaitu di urutan 56 dari 63 negara. Jadi sudah tepat sekali apa yang dilakukan oleh pemerintah saat ini, oleh Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk peningkatan literasi digital di Indonesia. Nah, agar penggunaan teknologi dan sosial ini bisa lebih tepat. Jadi bisa memperkuat hidup kita karena ada ladang pengetahuan yang bisa digali, kesempatan yang tak batas, apalagi pengguna internet yang besar di negara kita, membuat Indonesia itu menjadi pasar ekonomi besar di Asia Tenggara. Nah, semoga dari acara ini kita akan mendapatkan pengetahuan semakin sadar pentingnya penerapan literasi digital yang meliputi cakap digital, budaya digital, etika digital, dan keamanan digital saat berinteraksi di platform digital. Dan tidak itu saja, kita juga diharapkan bisa membagikan ilmu dan kompetensi digital yang kita miliki kepada orang-orang di sekitar kita. Peningkatan literasi digital bangsa ini harus dikerjakan bersama-sama. Nah, sekali lagi saya ucapkan terima kasih telah bergabung di acara ini. Dan jangan lupa untuk bergabung dengan akun media sosial Siberkreasi. Itu ada di Instagram, ada di Facebook, ada di Twitter, ada di YouTube, @siberkreasi. Banyak sekali informasi dan kegiatan-kegiatan menarik dengan guru dan narasumber yang biasa. Jadi kalau mau belajar investasi dengan aman, ada. Kalau mau menjadi konten kreator yang handal, ada. Kalau mau belajar artificial intelligence, ada. Kalau mau membuat animation yang keren banget, ada. Jadi ini sayang sekali kalau anak muda tidak mau bergabung di sini. Ini platform yang menurut saya sangat luar biasa. Bahkan mereka punya acara seru, misalkan nge-zoom bareng. Kemarin ada dengan Dian Sastro, ada dengan Nicholas Saputra, dan lain-lain. Jadi saya mengundang teman-teman mahasiswa yang ada di sini untuk bergabung di sana. Nah, selanjutnya kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Audiens diminta untuk bersikap siap.
acara hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut agama dan keyakinan masing-masing, agar acara ini berjalan dengan lancar dan kita semua mendapatkan inspirasi dan pengetahuan dari acara ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Kita segera mulai acara ini. Untuk memulai sesi acara ini, hari ini kita akan menyaksikan keynote speech yang akan diberikan oleh Bapak Samuel A. Pangerepan, Dirjen Aptika Kementerian Kominfo. Kalau saya sebut dari arahan Presiden Joko Widodo dan Menteri Komunikasi dan Informatika Bapak Johnny G. Plate, Bapak Samuel ini itu seperti Bapak literasi kalau menurut saya. Waktu dan tempat kami persilakan, Pak Sam. Terima kasih Mas Iwan. Ini juga sahabat saya dan teman dalam berkarya. Sama-sama kita punya passion yang sama untuk literasi digital dan pembenahan masyarakat kebudayaan kita dalam beraktivitas di ruang digital. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sama-sama yang saya hormati Pak Wakil Rektor, Pak Syamsur Rizal, yang dalam hal ini mewakili Bapak Rektor, Bapak Ibu, para narasumber, adik-adik dan teman-teman saya di perguruan tinggi Pancasila. Saya juga adalah mahasiswa di sana. Saya lagi menyelesaikan S2 saya, jadi saya juga mahasiswa Iwan. Makanya saya harus hadir ini sekolah saya, kok saya nggak hadir, nanti saya dimarahin sama rektor. Ya oke, terima kasih. Tadi memang sudah dijelaskan oleh Mas Iwan, kenapa kita perlu menyiapkan diri kita dalam proses transformasi digital ini. Karena kalau bukan kita, siapa lagi yang melakukan transformasi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Karena dunia sekarang sedang bergerak, semua bergerak untuk mengadopsi teknologi digital, ruang digital menjadi realitas baru yang melengkapi realitas kita di ruang fisik. Jadi ruang digital itu bukan ruang antah berantah, dia sama sahnya dengan aktivitas kita yang kita lakukan di ruang fisik. Nah, untuk itu kita perlu membekali diri kita, perlu meningkatkan kesadaran kita, perlu meningkatkan pengetahuan kita, perlu meningkatkan kecapapan kita, agar kita bisa produktif dalam beraktivitas di ruang digital. Itulah kenapa kita perlu melakukan literasi digital. Seperti semua data menyatakan bahwa data kita memang saat ini masih rendah, tapi kita tidak mau selamanya rendah. Kita ingin maju dan kita ingin menjadi pelakunya. Bukan lagi hanya menjadi market yang dituju oleh para negara-negara maju, tapi nantinya ke Indonesia pun akan jadi negara maju. Adik-adik, Bapak Ibu sekalian, kalau terkait dengan literasi digital ini adalah bagian daripada transformasi digital. Nah, kami di pemerintahan sudah menyiapkan proses transformasi digital. Namun dengan adanya pandemik ini, Presiden memberikan instruksi untuk mempercepat proses transformasi digital. Itu ada beberapa hal ada 5 instruksi Presiden. Pastinya untuk pertama adalah infrastruktur. Infrastruktur harus digelar sampai ke desa-desa. Karena dalam proses transformasi digital, nobody left behind. Tidak ada seorang pun, termasuk saudara-saudara kita yang di desa. Mereka harus mendapat kesempatan yang sama untuk dapat mengakses atau dapat menikmati kemajuan teknologi di ruang digital. Makanya kami di Kominfo punya program menggelar kabel yang namanya palaparing dan juga membangun BTS di mana para penyedia layanan swasta ini tidak membangunnya. Dan juga kami baru saja meluncurkan pemesanan satelit, karena negara Indonesia adalah negara yang luas dan sangat banyak kepulauannya. Tidak mungkin kita menggelar kabel di seluruh pulau-pulau kita, makanya kita perlu yang namanya teknologi satelit, dan kita akan menyediakan 3 satelit untuk melayani masyarakat Indonesia sampai ke pelosok-pelosok. Jadi itu penting sekali untuk adalah infrastruktur. Kedua, bagaimana menyiapkan langkah-langkah yang harus disiapkan dalam proses transformasi di sektor-sektor strategi. Yang ketiga adalah bagaimana pemerintah itu menyiapkan diri menjadi pemerintahan dengan metode baru, yaitu pemerintahan berbasis elektronik. Ini makanya yang namanya pembangunan data center
pusat data center pemerintah ini harus segera diselesaikan karena supaya nanti layanan pemerintah lebih bagus karena semua data akan terintegrasi. Nah, yang keempat ini yang kaitannya dengan literasi. Kita harus menyiapkan SDM kita yang unggul dan bisa punya daya saing yang tinggi juga. Karena kita tidak mau selamanya menjadi konsumen. Kita suatu saat kita akan menjadi produsen. 5-10 tahun kalau kita menjalankan program-program ini, 5-10 tahun Indonesia akan menjadi bukan hanya pengguna tapi adalah pencipta teknologi digital. Nah, pastinya perlu adanya yang kelima adalah regulasinya. Bagaimana supaya hal ini bisa dipayungi dan juga ada metode pembiayaan yang bisa memudahkan kita untuk bertransformasi. Kalau kita bicara tentang SDM-nya sendiri, dalam proses transformasi digital ini, Indonesia ini menurut World Bank ini, bukan menurut saya, menghitung berapa banyak talenta digital yang dibutuhkan. Indonesia membutuhkan 600.000 talenta digital per tahunnya. Jadi itu apapun nanti teman-teman punya kalau itu dulu subjek itu fakultas ilmu yang akan digali tetap harus menambahkan juga kecerdasan digital. Karena apapun nanti yang dipelajari itu tetap akan masuk ke juga perlu menguasai pemahaman atau punya skill tentang digital. Nah ini ya kita harapkan program ini bisa membukakan wawasan, nantinya ada program-program lainnya di Kominfo, yaitu namanya Digital Talent, yang bisa juga teman-teman bisa ikuti, dan itu gratis. Mau tadi kata Mas Iwan, mau tentang programming ada, tentang big data analytic ada, tentang yang namanya cloud computing ada, robotik ada, AI ada, cyber security ada, itu ada kelas-kelasnya, dan kita menyediakan tahun ini adalah 100.000 beasiswa, dan tahun depan akan ada 200.000. Itu pun masih kurang gitu kalau kita tadi bicara 600.000 yang harus kita siapkan. Itulah ini, jadi literasi digital ini adalah pengetahuan dasarnya dulu untuk membuka wawasan dan juga memperkuat kita dalam membekali kita untuk dapat beraktivitas di luar digital secara produktif, kreatif, berbudaya, beretika, dan aman. Ini adalah tujuan daripada literasi digital. Selanjutnya, kalau kita bicara literasi digital, tadi sudah disebutkan juga saat ini pengguna internet kita itu sudah ada 202,6 juta. Artinya apa? Warga net kita tuh, warga negara Indonesia itu sudah punya dua kewarganegaraan, Indonesia dan warga net. Nah, apalagi warga netnya plus 62 lagi. Ini kan punya karakter sendiri. Itu perlu juga membenahi, karena juga banyak juga yang mengatakan punya karakter sendiri lah. Kalau saya bilang tidak negatif, tapi itu perlu pembenahan, perlu juga meningkatkan. Kita ini adalah bangsa yang berbudaya. Kenapa kita pada saat kita beraktivitas di ruang digital kok kita seolah kita tidak berbudaya, kita tidak beretika? Padahal bangsa Indonesia dikenal oleh dunia. Obama pernah datang ke sini dan dia dengan bangganya dia menghargai yang namanya falsafah kehidupan kita, yaitu Pancasila. Kenapa kita tidak bisa menghargai itu? Kenapa kita tidak mau membawa itu dalam aktivitas kita di dalam ruang digital? Tadi yang saya katakan, realitas baru manusia adalah kombinasi antara ruang fisik dan ruang digital yang terinterkoneksi, sangat kuat, hyper interconnection bahasa ininya. Nah itu yang kenapa kita harus siapkan. Nah untuk itu ada perlu yang namanya kenapa perlu literasi. Selama ini banyak sekali korban orang tidak tahu cara kerjanya ruang digital, seolah-olah di ruang digital itu semuanya bisa dipercaya. Tapi kalau kita tahu kita memiliki pengetahuan atau memiliki kecerdasan digital, kita bisa mencari sumber yang bisa dipercaya. Karena di ruang digital itu ada prinsip yang harus dipegang. Semua yang kita lihat, yang kita baca, yang kita tonton di ruang digital itu tidak bisa dijamin kebenarannya sampai kita tahu sumbernya dapat dipercaya. Untuk itu kita perlu meningkatkan kecerdasan kita untuk mencari sumber. Karena setiap orang bisa mengaku siapa saja. Saya bisa mengaku Mas Iwan di ruang digital. Nah, benar nggak dia Iwan? Benar nggak dia punya kredensial? Kita ini aneh kadang-kadang di ruang fisik kita ada orang ngomongnya ngaco kita tinggalkan. Tapi kok di ruang digital kok kita tanggapi gitu. Nah ini juga ini namanya perlunya kita meningkatkan kecerdasan. Nah selain itu juga ada banyak sekali masyarakat kita yang termakan hoax. Hoax itu adalah kalau sampai kita termakan hoax itu kan berarti kita ketipu. Kalau kita ketipu kan dianggap oleh orang yang pembuat hoax itu kita bodoh. Apakah kita mau dianggap bodoh? Untuk itu kita perlu kecerdasan. Kamu jangan bohong saya tahu ini aslinya ini kok.
Nah, kita kan bisa manipulasi, karena apalagi berita-berita lama kita rubah atau kasih caption baru seolah itu baru. Nah ini kita harus punya kecerdasan. Belum lagi penipuan online. Penipuan online tahun lalu saja itu saya menangani 175.000 penipuan online yang dilaporkan. Itu yang dilaporkan, belum lagi yang tidak dilaporkan. Nah ini bagaimana tingkat literasi digital masyarakat kita. Untuk itu kita selalu bekerja sama dengan siapapun untuk meningkatkan literasi digital. Belum lagi yang namanya kejahatan cyber yang lainnya, ada cyberbullying, pencurian data pribadi kita, mengambil akun kita. Nah, ini semua akan merugikan kita kalau kita tidak memiliki kecerdasan digital. Kita akan menjadi korban. Ya, kalau kita dulu kecil, kita diajarin kalau nyebrang di jalan itu harus lihat kiri kanan, pastikan jalan aman kita nyebrang. Nah, kita kan nggak pernah diajarin. Di ruang digital bagaimana sih? Di ruang digital itu lebih parah lagi, itu masuk hutan. Belantara, karena itu semuanya ada di situ. Semua peradaban ada di situ. Semua budaya ada di situ. Semua yang baik maupun buruk ada di situ. Kalau kita nggak membekali diri kita, kita akan menjadi korban. Kita menjadi objek daripada kejahatan-kejahatan yang sedang dirancang oleh orang-orang yang memanfaatkan kekurang pengetahuannya masyarakat yang belum terliterasi digital. Ini yang ini target literasi itu yang kita ingin tiap tahunnya itu ada 12,5 juta masyarakat Indonesia terliterasi. Nanti di akhir 2024 kita harapkan ada 50 juta masyarakat Indonesia terliterasi. Kenapa hanya 50? Ya diharapkan setiap orang itu sudah harus meliterasi, selain meliterasi diri kita harus meliterasi orang sekeliling kita. Kalau kita nanti teredukasi, kita paham tentang kecerdasan digital, kita ajarinlah ke saudara kita, ibu kita, adik kita, teman-teman kita. Inilah yang namanya impact. Dari 50 diharap 50 juta kita memiliki impact yang 5 kali lipat. Jadi akhirnya 250 juta orang Indonesia terliterasi digital. Nah, kalau kita bicara tentang gerakan ini sebenarnya sudah saya canangkan di tahun 2017. Di 2017 itu saya diangkat jadi dirjen, saya mereview sebuah program. Wah ini kayaknya programnya kok targetnya cuma 15.000 ya. Kapan pinternya orang Indonesia kok setahunnya 15.000? Waduh, ini jumlah saya rubah semua ini. Terus kenapa hanya kita, hanya pemerintah? Kenapa nggak melibatkan? Jadi saya rubah 2017 saya canangkan gerakannya. Saat ini sudah ada terkumpul kurang lebih ya, saya agak lupa terakhir ada penambahan lagi 115 organisasi yang terlibat dalam gerakan nasional literasi digital. Nah, program ini pun sudah diakui secara internasional. Kami mendapatkan penghargaan dari UNESCO dalam program World Summit on Transformation Society, itu dapat prize ini tahun 2020. Malahan saya sudah banyak diwawancarai oleh dari negara-negara lain untuk meniru program literasi kita, karena kita memang sebuah gerakan. Jadi kita bukan hanya Kominfo, tapi banyak sekali, termasuk perguruan tinggi Pancasila ini juga ada menjadi mitra kami. Nah, apa sih yang diajarkan? Ada 4 modul. Pertama adalah cakapan digital atau digital skill. Kenapa kita perlu? Ya tadi, kita harus piawai, paling tidak untuk menjalankan kehidupan kita sehari-hari di ruang digital. Kita harus tahu bagaimana menggunakan gawai kita tahu aplikasi-aplikasi apa saja yang kita perlukan, dan kita tahu cara mengoperasikan aplikasi-aplikasi yang kita butuhkan. Nah, selain daripada itu diajarkan juga tentang atau diingatkan kembali perlunya membangun karakter, yaitu karakter kebangsaan lewat digital culture. Ini diharapkan masyarakat bisa mempunyai karakter kebangsaan yang berwawasan Indonesia, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika dalam kehidupan sehari-hari di dalam ruang digital. Jadi kalau kita bawa ini tidak ada terjadi friksi, karena kita kita tahu keberagaman, kita tahu yang namanya saling menghargai perbedaan itu. Perbedaan itu bukanlah suatu kelemahan, perbedaan itu adalah suatu kekayaan yang perlu kita pupuk terus. Nah, yang ketiga adalah tentang digital etik. Kalau di ruang fisik kita perlu membangun etika yang paling gampang kalau kita bertutur kata. Itu kan kita selalu mengedepankan kesopanan. Kok tiba-tiba kita kehilangan jati diri kita waktu kita beraktivitas, tapi hilang bahwa ada etik yang kita bangun itu tidak kita terapkan. Nah, ini kita juga ajarkan. Nah, yang terakhir adalah bagaimana tentang digital skill itu, bagaimana kita bisa beraktivitas di ruang digital secara aman, karena jangan sampai kita jadi korban
perlu dipahami juga kita perlukan penipuan, belum lagi yang namanya target-target rekrutmen radikalisme, terorisme, belum lagi ada kejahatan-kejahatan seksual yang grooming kita atau adik-adik kita. Ini bahaya, itu harus kita tahu cara-caranya untuk mengatasi hal ini. Nah, ini program ini kita kerjasamakan dengan berbagai macam organisasi, dan tiap tahunnya kita review itu menjadi ada programnya namanya Citizen Fair, itu nanti kita memberikan penghargaan. Nah, selanjutnya terkait setelah literasi digital, ada yang tadi saya katakan, ada program-program yang lain tuh yang skillnya lebih tinggi lagi. Ini juga bisa diakses di website Kominfo, walaupun tidak di dalam program kedirjen saya, tapi ini di dalam Kominfo di bawah Litbang. Jadi teman-teman juga bisa mengaksesnya. Dan ini semua program ini gratis. Yang terakhir ini adalah bagaimana kita wave forward literasi digital. Jadi bagaimana ke depannya, walaupun kemampuan literasi digital masyarakat bisa semakin tinggi, baik secara kualitas maupun kuantitas maupun kualitas, masih ada banyak hal-hal yang bisa ditangguhkan. Jadi ini yang kita ingin naikkan, jadi indeks kita yang rendah ini harus kita naikkan. Untuk menyiapkan diri kita supaya kita bisa menjadi pelakunya, bukan saja penontonnya. Dengan makin tingginya, artinya kita bisa menciptakan SDM yang unggul, yang bisa yang memiliki daya saing dengan SDM yang lainnya. Dengan adanya literasi kita bisa menangkal namanya dampak-dampak negatif, hoax lah, atau rekrutmen radikalisme, terorisme, yang lainnya yang negatif itu kita bisa tangkal karena kita memiliki yang namanya kecerdasan digital. Itu kira-kira yang ingin saya sampaikan. Dengan internet kita merdeka dalam berkarya. Dengan berkolaborasi, kita ciptakan inovasi, karena Indonesia maju mulai dari kamu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa. Terima kasih banyak Pak Sam. Kalau saya simpulkan dikit ya dari opening speech, dari keynote speech yang luar biasa tadi, bahwa program peningkatan literasi digital ini sebenarnya beyond a program. Ini suatu gerakan agar bangsa kita itu naik kelas. Dimulai dari kita, dimulai dari peningkatan pengetahuan kita terhadap teknologi digital dan penggunaan teknologi digital ini. Karena seperti Presiden bilang bahwa saat ini siapa yang akan memenangkan persaingan global itu bukan negara besar mengalahkan negara kecil, tapi negara yang cepat akan mengalahkan negara yang lamban. Makanya ini banyak teman-teman mahasiswa mulai saat ini saya pikir harus diperkuat pengetahuan digitalnya, skill digitalnya, agar negara kita juga menjadi semakin kuat dan bisa menjadi negara maju. Terima kasih banyak saya ucapkan sekali lagi kepada Pak Samuel A. Pangarepan, Bapak Literasi Digital nih, Dirjen Aptika Kementerian. Sama-sama Pak. Nah, selanjutnya kita akan menyaksikan keynote yang akan diberikan oleh Bapak Dr. Samsyul Rizal, SEMM, Wakil Rektor Universitas Pancasila Bidang Hukum, Kerjasama, Humas, dan Ventura. Waktu dan tempat kami persilakan. Ya, baik. Terima kasih pada Kang Iwan yang sudah memandu acara ini dengan menarik untuk kita ikuti secara seksama dan bersama. Tentu Universitas Pancasila berterima kasih bisa bersama Kominfo untuk bisa melaksanakan acara kegiatan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam Pancasila. Yang saya hormati Dirjen Aptika Kementerian Kominfo, Bapak Samuel A. Pangarepan, para narasumber, Ibu Mbak Rizky Amelia, Koordinator Literasi Digital Kementerian Kominfo, Mas Nicholas Saputra, Mbak Fitra Angelika, dan Cinta Laura, serta para Wakil Rektor Universitas Pancasila yang hadir pada siang hari ini, para Kepala Lembaga, Kepala Biro, para Dekan dan Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Universitas Pancasila, para Kaprodi, para dosen, dan para Ketua Lembaga Kemahasiswaan di lingkungan Universitas Pancasila, serta yang saya cintai dan banggakan, anak-anakku mahasiswa Universitas Pancasila. Pada siang hari ini kita
perlu mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita dapat bertemu dalam ruang virtual yang difasilitasi oleh Dirjen Aptika, Kementerian Kominfo, Bapak Sam. Kami juga mengucapkan banyak yang telah memberikan kepercayaan kepada Universitas Pancasila untuk memfasilitasi bagaimana mahasiswa Indonesia makin cakap digital. Ini penting sekali untuk kita sosialisasikan. Bapak Ibu yang saya hormati, serta anak-anakku sekalian, dari TOR yang disampaikan mengenai cyber literasi, ini penting bagi perguruan tinggi sebagai aktor of change untuk mengambil peran dan bagian dalam pembangunan sumber daya manusia yang bertalenta digital. Mahasiswa yang tergabung dalam Universitas Pancasila akan didorong untuk memiliki literasi digital, baik dalam hal cakap digital, etika, aman dan budaya bermedia sosial di era digital sekarang ini. Inilah yang kemudian menjadi tanggung jawab bagi Universitas Pancasila sebagai perguruan tinggi untuk melaksanakan lebih lanjut literasi digital tersebut ke dalam kurikulum digital yang akan didiseminasi tidak hanya kepada civitas akademika Universitas Pancasila, tetapi juga bagi masyarakat melalui salah satu kegiatan Tridharma perguruan tinggi, yaitu adalah dalam bentuk pengabdian masyarakat. Bapak Dirjen dan Bapak Ibu yang saya hormati, digitalisasi merupakan hal yang tidak dapat ditolak. Hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi semua aspek kehidupan, termasuk bagi dunia pendidikan. Pandemi COVID-19 merupakan salah satu pemicu untuk masuknya gelombang digitalisasi dalam dunia pendidikan. Sudah menjadi kebiasaan baru saat kita semuanya harus berubah menjadi serba elektronik tanpa batas. Dengan tanpa batas inilah informasi dapat masuk dari mana saja dan kapan saja. Sebaran informasi telah mendominasi sehingga sudah seharusnya masyarakat dituntut untuk mampu memfilter informasi yang benar. Beberapa kasus dapat dirujuk soal informasi yang tidak benar terkait dengan penipuan, konten pornografi, hingga berbau sara. Misalnya saja, pandemi COVID-19 sendiri sudah ada 104 tersangka yang ditetapkan oleh polisi karena menyebabkan berita bohong atau hoax. Kementerian Kominfo sendiri menyebutkan bahwa ada sekitar 8.000 situs di Indonesia yang terindikasi menyebar informasi palsu. Dengan demikian, ini menjadi kekhawatiran kita tersendiri yang dikenakan pengguna media internet untuk media sosial di Indonesia yang jumlahnya saat ini melebihi angka 200 juta orang, dan kita membayangkan bagaimana risiko yang akan dihadapi masyarakat Indonesia, berapa banyak yang bebas dan bebasnya informasi yang akan masuk, tersebarnya aliran-aliran yang mungkin akan mengikis rasa kebangsaan dan nasionalisme, bernapaskan radikalisme dan terorisme. Oleh karena itu, sudah saatnya kita harus berpikir kritis dalam menerima berbagai informasi. Pemikiran kritis ini tentu tidak timbul dengan sendirinya, melainkan harus dibangun oleh masing-masing individu yang harus sudah memiliki early warning soal hoax. Cara membangun pemikiran kritis itulah yang harus kita berikan pemahaman-pemahaman mengenai bahayanya berita bohong, menstimulasi kesadaran masyarakat tentang pentingnya untuk mengecek tentang kebenaran suatu informasi. Nah, cara-cara itu yang dapat kita lakukan oleh mahasiswa sebagai agent of change. Perguruan tinggi bukanlah lagi sebagai menara gading, tetapi adalah sebagai center of change untuk peradaban yang lebih baik, membuka cakrawala literasi,
mahasiswa lah yang berfungsi sebagai agennya. Bapak Ibu yang saya hormati, serta anak-anakku sekalian, Universitas Pancasila tentu siap menjalani fungsi dan peran itu sebagai perguruan tinggi yang mengemban nama besar sebuah ideologi negara, sebagai bintang pemandu dari sebuah bangsa yang besar bernama Indonesia, menjadi suatu kewajiban untuk menjaga keutuhan suatu bangsa. Kesadaran masyarakatnya dari disrupsi yang disebabkan oleh suatu era digitalisasi tidak dapat ditolak dan dipungkiri. Kita hanya perlu memupuk kesadaran diri, menambah daya kritis pemikiran untuk bisa mengatasi risiko-risiko yang muncul sebagai pengiring dari era digitalisasi itu sendiri. Manfaat dari digitalisasi juga tidak dapat direduksi. Bagaimana sisi ekonomi terus-menerus bertumbuh. Universitas Pancasila yang sudah bekerja sama dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi tentu siap membantu, bersinergi dan berkolaborasi untuk membangun kesadaran masyarakat tentang literasi digital, bahwa kecakapan, etika, aman dan berbudaya digital harus dimiliki oleh masyarakat Indonesia. Pembangunan itu tentu dimulai dari dunia kampus, dunia akademisi, untuk kemudian mampu menyebarkan kepada masyarakat luas. Tentu kesadaran ini pada akhirnya bukan bertumpu kepada hanya soal menangkal informasi tidak benar, tapi juga adalah bagaimana masyarakat Indonesia menjadi pengguna dan pengelola media digital yang cerdas dan tentu tetap berbudaya Pancasila. Hal demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga kita semua adalah orang-orang yang tidak terjebak dalam gelombang penumpang gelap informasi. Sebagai mahasiswa-mahasiswa kita menjadi mahasiswa yang kreatif dan cerdas secara digital. Dan pada kesempatan ini saya memohon maaf Bapak Rektor yang seharusnya menyampaikan pernyataan keynote speech ini, tapi karena beliau ada tugas di luar kota, maka tadi diwakilkan untuk saya bacakan sambutan Bapak Rektor. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam cerdas digital, salam Pancasila Merdeka. Merdeka. Terima kasih banyak kepada Bapak Dr. Samsurizal SEMM, Wakil Rektor Universitas Pancasila atas keynote speech yang telah diberikan pada siang hari ini. Cukup menarik kalau kita lihat dalam sejarah peradaban manusia, ada beberapa gerbang yang sangat penting. Misalkan ada penemuan kertas, penemuan mesin cetak, kemudian penemuan mesin uap yang akhirnya mengawali revolusi industri. Kemudian salah satu penemuan yang terbesar dan mengubah peradaban manusia di abad ini adalah digitalisasi. Makanya apa yang kita diskusikan hari ini itu bukan sekedar teori, tapi kalau anak-anak muda ingin memenangkan persaingan di masa depan, mereka harusnya emang harus cakap digital. Dan itu harus dimulai saat ini. Nah, kita akan memulai sesi talkshow kita. Namun sebelum kita memulai talkshow, saya akan membacakan tata tertib acara ini. Akan saya bacakan. 1, jangan lupa untuk melakukan registrasi. Itu nanti linknya akan dibagikan di kolom chat. Kemudian harap mengikuti acara sampai selesai dan simpan token yang didapat saat registrasi. Karena di akhir acara akan dibagikan link untuk mengisi post test yang nantinya akan mendapatkan e-sertifikat. Kolom chat mohon dapat digunakan untuk hal-hal yang penting. Jangan ngerumpi di situ. Tidak membagikan nomor telepon atau data pribadi yang lain. Kemudian para peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui Q&A box untuk webinar dan chat box untuk Zoom meeting. Dengan menyebutkan nama lengkap, tujuan kepada siapa ingin bertanya, dan isi pertanyaannya apa. Pada sesi tanya jawab, kami akan membantu membacakan pertanyaan terpilih peserta hari ini. Ada voucher, 20 voucher uang elektronik bagi 20 pertanyaan terpilih. Nah, itu tata tertib acara ini dan kita akan segera memasuki acara talk show kita di sore hari ini. Ada 4 narasumber yang luar biasa. This is very exciting. Hari Jumat siang menuju sore yang luar biasa. Kita ada 4 tamu yang akan saya bacakan satu persatu perkenalannya.
tamu pertama kita, narasumber pertama kita adalah Mbak Rizky Amelia. Mbak Rizky Amelia ini koordinator literasi digital Kemkom Info. Tadi Pak Samuel udah menjelaskan betapa tinggi tantangan peningkatan literasi digital Indonesia ini. Namun, dan Mbak Kiki itu ada di depan untuk mengkoordinasikan literasi digital ini. Jadi beliau adalah sosok abdi negara yang masih muda, sangat cerdas, pekerja berat, pekerja keras, kreatif, Mbak yang mengemban tugas yang sangat penting dalam peningkatan literasi digital di Indonesia. Di tangan Mbak Kiki dan tim inilah ada ribuan acara yang diselenggarakan di Indonesia. Bukan ratusan, tapi ribuan acara. Dan tidak hanya di kota-kota besar, tidak hanya di Jakarta, Surabaya, di Makassar, dan lain-lain, tapi juga di daerah terpencil, di daerah 3T. Untuk mencapai setidaknya 12,5 juta orang yang akan terliterasi digital setiap tahunnya. Jadi kalau saya hitung-hitung, perharinya Mbak Kiki dan tim itu harus mengedukasi 34 orang setiap harinya. Nah, Mbak Kiki dan tim saat ini berkejaran dengan waktu untuk Indonesia maju, untuk meningkatkan literasi yang lebih baik lagi di Indonesia. Kemudian bintang tamu yang kedua adalah Mas Nikola Saputra, seorang public figure, aktor dengan pencapaian yang luar biasa di bidang acting dan filmmaking, yang jarang selfie, yang sering membagikan inspirasi traveling lewat Instagramnya, dan ini salah satu penggunaan media sosial yang sangat tepat menurut saya. Mas Nikola Saputra tidak hanya menyuguhkan perjalanan yang indah, tapi juga meditatif. Nikola Saputra tidak hanya mengajak kita traveling ke penjuru negeri, tapi juga perjalanan ke dalam jiwa kita masing-masing. Traveling outside for traveling inside. Kemudian tamu kita yang ketiga, Mbak Dr. Fitria Angelika, dosen Universitas Pancasila. Ini juga orang yang luar biasa sekali. Beliau mengenyam pendidikan S1 sampai S3 di Universitas Indonesia di bidang ilmu sosiologi, manajemen komunikasi, ilmu komunikasi. Dan bintang tamu yang keempat, ini orang yang luar biasa sekali. So inspiring. Yakni Cinta Laura Kiel, penyanyi, artis, dan sosial aktivis. Luar biasa. Ini berderet prestasinya, saya susah membacanya. Jadi ini sangat multi-talented, memiliki pendidikan yang sangat cemerlang. Lulusan cum laude dalam 3 tahun, cum laude dalam 3 tahun, dan dari Columbia University. Ini salah satu Ivy League di Amerika yang memang susah didapatnya. Saya dulu 10 tahun di New York, nggak sempat sekolah di Columbia University. Ini susah dimasuki. Cinta mampu menembus, nggak cuma hanya cum laude, tapi juga dalam waktu 3 tahun. Cinta memiliki pola hidup sehat. Cinta juga berhasil menembus pasar internasional lewat acting dan film-filmnya. Cinta mengelola Yayasan Sukarseno Peduli, memberikan pendidikan gratis buat 4.000 lebih siswa, dan baru-baru ini meluncurkan single terbaru. Kalau dicek judulnya Markisa. Ini menarik sekali. Ntar saya tanya nih, Markisa, what is Markisa? Yang sedang trending nih di YouTube. Jadi pas banget ada Cinta hari ini, dan ini videonya udah ditonton 900.000, cepet banget lagi trending. Oke, selamat siang semuanya, Mbak Kiki, kemudian Mas Niko, Mbak Fitria, dan Mbak Cinta. Saya akan mulai di talk show pertama bersama Mbak Rizky. Mbak Rizky, apa kabar Mbak Rizky? Baik, Mas Iwan, Alhamdulillah. Ini saya tahu Mbak Rizky ini orang yang kerjanya 24 jam, 7 hari dalam mempersiapkan literasi digital di Indonesia. Targetnya luar biasa, 12,5 juta. Kenapa sih Mbak peningkatan literasi digital ini sangat penting dan harus dilakukan dengan cepat? Thank you Mas Iwan. Kenapa sangat penting dan harus dilakukan dengan cepat? Nah, tadi kan ada beberapa slide yang sudah disampaikan oleh Pak Semi mengenai
arahan percepatan transformasi digital dari Bapak Presiden. Nah, oleh karena itu kami dari Kementerian Kominfo juga harus bergerak cepat untuk menanggapi arahan menuju percepatan transformasi digital tersebut gitu. Karena salah satunya adalah yang pertama peningkatan internet yang pasti semakin banyak masyarakat yang menggunakan internet, semakin banyak aplikasi, semakin banyak sosial media. Nah, oleh karena itu kita juga harus melakukan literasi dan edukasi terhadap masyarakat untuk peningkatan bukan hanya dalam bidang pengetahuan informasi saja, tetapi juga dari sisi teknologinya, gitu. Agar seiring berkembangnya internet, bukan hanya yang kita dapatkan konten negatif, tetapi juga menumbuh kembangkan dan menyebarluaskan konten-konten positif di sosial media pastinya. Waduh, Mbak Kiki, ini orang kalau ngedenger literasi digital tuh kayak berat banget. Tapi kalau saya lihat program-programnya luar biasa di Siberkreasi, di Kominfo itu menarik banget, kekinian banget, yang nggak jadul, yang saya pikir, oh ini program kementerian, wait a minute gitu loh. Ternyata luar biasa gitu loh. Jadi program apa sih Mbak yang udah dilakukan saat ini dan siapa saja targetnya? Banyak banget Mas Iwan, banyak banget program. Tadi kalau dari hitung-hitungan Mas Iwan kan udah sempat menyebutkan ya, target kami 12,5 juta per tahun. Berarti tiap hari itu kami sebenarnya ada 20 hingga 30 kegiatan yang dilakukan di seluruh Indonesia gitu. Nah, Wow. belum lagi dengan banyaknya kelas-kelas yang intensif seperti kelas podcast, ada kelas animasi, kemudian yang tidak kalah hebohnya lagi nih program kami yang paling banyak biasanya pesertanya itu sampai puluhan ribu gitu, itu ada nge-zoom bareng, hostnya yang pasti adalah Mas Iwan sendiri. Kemudian kita juga punya program gali ilmu bareng konten kreator. Nah, jadi kalau misalnya ada kegiatan webinar yang isinya mungkin workshop lebih memperkenalkan kepada beberapa modul literasi digital, kita juga punya banyak sekali kegiatan-kegiatan kelas lanjutan yang bisa diikuti oleh seluruh masyarakat Indonesia karena kegiatan kami ini gratis ya Mas, tidak ada yang berbayar. Bahkan kami memberikan sertifikat, kami memberikan semacam hadiah untuk peserta aktif yang mengikuti dari awal hingga akhir. Jadi banyak sekali program dan Kementerian Kominfo tidak bisa kerja sendiri nih Mas, harus banyak komunitas yang ikut turut serta membantu kami. Salah satunya adalah dari akademisi yaitu dari Universitas Pancasila dengan dilaksanakannya kegiatan webinar ini. Iya, Mbak, ini acaranya kan seru-seru nih ya. Kalau teman-teman mahasiswa di sini belum bergabung dengan Siberkreasi, apa yang ingin Mbak Kiki sampaikan kepada mahasiswa-mahasiswa ini untuk bergabung ke Siberkreasi atau program literasi digital Kominfo? Wah, sayang banget nih kalau misalnya sampai sekarang teman-teman belum mengikuti. Karena kelas kami ini jujur aja pasti tidak akan membosankan. Bukan hanya melulu orang ngomong, kemudian hanya kayak semacam dikuliahin gitu. Kan biasa kalau misalnya sekarang kan serba online ya, gitu. Jadi kalau Mm-mm. misalnya dengerin guru, dengerin dosen, tanpa kita bisa berinteraksi itu pasti sangat menjenuhkan sekali. Nah, oleh karena itu, Heeh. topik-topik yang kami bahas pun juga bukan topik-topik yang berat nih Mas, tentang kehidupan sehari-hari dalam memanfaatkan teknologi, kemudian lagi tentang tips dan trik gitu. Nah, yang tidak kalah pentingnya adalah kita kan punya kelas intensif yang seperti tadi aku udah sampaikan, kita bisa tahu nih dari cara buat podcast gimana sih gitu kan. Gimana akhirnya kalau misalnya kita buat podcast dan dapat cuan dari podcast tersebut. Gimana sih kalau misalnya kita mau bikin animasi gitu kan dengan modal seadanya gitu kan, dan semuanya kita berikan secara gratis, nggak perlu bayar kalau ikut kelas-kelas literasi digital Mm-mm. Siberkreasi, nggak ada yang berbayar, pokoknya kami berikan secara gratis semuanya. Heeh. Dan guru-gurunya juga berkelas, Mbak ya. Benar, Guru-gurunya benar, juga benar banget. berkelas. Udah Mm-mm. gratis, guru-gurunya juga berkelas. Dan Ya. gini, kelasnya tuh kelas yang sangat menarik dan skill yang dibutuhkan anak-anak muda saat ini. Salah satu contohnya yang saya lihat ya misalkan tadi podcast, kemudian ada public speaking, itu Mhm. guru-gurunya luar biasa. Sampai yang animation, Iya. kemudian investasi seperti apa, itu ada semua. Ya seperti Dan contohnya yang sekarang ya Mas Iwan, ada Mas Niko, ada
Mbak Cinta Laura gitu kan, ada Mbak Fitri juga. Jadi benar-benar belajar dari ahlinya lah kalau kami menyebutkan gitu. Jadi bukan yang ece-ece lah gitu kan yang kita datangkan. Jadi maksudnya benar-benar harus tahu, karena pembahasannya literasi digital itu cukup berat, kita harus menyampaikan ke masyarakat lebih ringan lagi gitu agar ditangkapnya lebih gampang. Oh, literasi digital itu seperti ini gitu. Oh, membahas tentang finansial digital itu seperti ini gitu. Ini tugas Mbak Kiki dan tim sangat berat emang Mbak ya. Karena gini, Digital Competitiveness Index di Indonesia itu salah satu yang terbawah di Indonesia. Jadi makanya kalau saya lihat ini kayak bangun candi aja Mbak Kiki. Kesana kemari ya, bikin acara ini biar Indonesia cepet orang-orangnya tercerahkan dengan literasi digital Biar ini ya. Indonesia makin cakap digital pastinya Mas Iwan. Betul. Seperti hashtag kita yang sekarang ini kan, makin cakap digital. Setuju. Dan tugas beratnya Mbak Kiki juga bahwa literasi digital ini nggak cuma di kota-kota besar, tapi juga harus ke daerah-daerah juga Mbak ya. Ke Benar, pelosok-pelosok juga. ke desa, ke wilayah 3T gitu. Jadi kalau 3T itu misalnya apa tadi Mbak? 3T itu terluar, terdepan, dan terbelakang. Jadi Belakang. benar-benar orang-orang kalau misalnya ngelihat peta itu, oh oke, kelihatan kan pasti ibu kota, kabupaten, dan kotanya aja kan. Nah pasti Ini nggak kalau kelihatan di misalnya, peta. iya kalau misalnya di Zoom baru kelihatan tuh di peta, oh ternyata ada kota ini ya, ternyata ada kabupaten ini ya gitu. Nah itu kita sampai ke wilayah tersebut nih, Mas Iwan gitu. Jadi bukan cuman ibu kota provinsi aja, bukan lagi melulu-melulu yang Jawa, bukan lagi yang Sumatera yang kota-kotanya gitu. Karena kami yakin dengan adanya peningkatan infrastruktur pun peningkatan literasi digital juga harus merata gitu. Tidak boleh tembang pilih seperti yang tadi Pak Dirjen bilang, nobody left behind. Oke, luar biasa Mbak. Dan saya ingin tanya nih, dengan target capaian yang luar biasa, dengan demografi Indonesia yang penuh dengan tantangan tadi. Sebenarnya kalau program ini, tantangannya apa sih Mbak? Tantangan yang paling terbesar buat Mbak Kiki dan tim? Oke, sebenarnya kalau berbicara mengenai tantangan adalah bagaimana kami harus bergerak untuk memastikan semua komunitas, semua elemen, semua pemerintah daerah ikut turut serta melaksanakan dan mengimplementasikan program ini. Karena kami tidak bisa bekerja sendiri, Mas Iwan. Kementerian Kominfo tidak bisa bekerja sendiri, tim literasi digital tidak bisa bekerja sendiri. Kami harus bekerja bergotong royong, menggandeng seluruh stakeholder, mau itu komunitas, platform digital, pemerintah daerah, dari universitas, seluruh jejaring giat literasi digital, bahkan public figure pun kami harap dapat bekerja sama melaksanakan kegiatan literasi digital ini agar semakin masif, semakin viral, dan juga masyarakat pun ikut turut serta dalam kegiatan ini. Makanya kita kasih apresiasi ya buat Mbak Fitria, kemudian Cinta, Mas Niko juga yang mau bergabung dan membagikan pengalaman mereka. Dan tugasnya emang sangat berat Mbak Kiki ya, makanya nggak bisa dilakukan sendiri, harus dilakukan dengan kolaborasi tadi. Karena ranking kita di dunia itu baru ranking 56 dari 63 negara. Kita salah satu yang terbawah. Nah, kemudian kalau ingin saya tanyakan juga Mbak Kiki, apa sih kaitannya literasi digital dengan Indonesia Maju? Kaitannya literasi digital dengan Indonesia Maju. Tadi yang disampaikan Pak Dirjen kan target kami itu sampai 2024 adalah 50 juta orang atau peserta mengikuti dan mendapatkan kegiatan literasi digital. Jadi harapan kami adalah dengan dilaksanakannya kegiatan ini, dengan masyarakat mengikuti kegiatan ini, maka dapat memberikan impact lagi nih Mas kepada seluruh masyarakat lainnya gitu. Jadi yang namanya teknologi pasti kita selalu terdepan ya Mas. Manusia pasti kadang harus ada beberapa langkah di belakangnya. Nah oleh karena itu jangan sampai kita ketinggalan nih gitu. Apalagi khususnya dengan anak-anak muda sekarang yang memang sudah lahir, mereka sudah punya gadget gitu, udah diberikan atau udah disuapin sama orang tuanya dengan gadget-gadget. Nah, oleh karena itu dari sekarang kita harus membekali diri kita dengan namanya pemahaman mengenai literasi digital agar kita tidak tertinggal lagi.
gitu. Jadi agar kita bisa mengejar semua ketinggalan kita. Bukan cuma dari sisi pribadi saja, tetapi juga dari sisi pemerintah, dari sisi negara, harus turut serta kita dapat mengejar ketertinggalan dari dunia digital tersebut. Iya, harusnya emang segera dilakukan itu Mbak ya, karena saya sendiri orang yang mengalami dari zaman non-digital ke digital. Itu Benar. harusnya anak-anak muda yang sekarang itu harusnya grateful menggunakan digital ini sebagai alat yang sangat powerful untuk membangun masa depannya. Dulu mau cetak skripsi aja susah, dulu cari Nyari di internet mana-mana komputer ya, aja susah. benar banget. Makanya sekarang harus dimanfaatkan dengan baik Mbak Kiki ya. Nah, Nah, oleh karena itu pemerintah hadir, Mas, gitu. Jadi ada kegiatan ini bisa membantu semua masyarakat, gitu kan. Jadi tidak susah lagi nih, gitu. Kami harapkannya bisa dapat membantu seluruh masyarakat, bukan hanya di Universitas Pancasila saja, tetapi seluruh universitas, seluruh masyarakat dari Sabang sampai Merauke paham betul tentang literasi digital itu apa. dan ini ya, kalau Mbak Kiki bilang tadi nggak cuma mahasiswa aja, Benar. tapi juga hampir semua kalangan Mbak, dari anak muda, dari ibu-ibu, dari bapak-bapak, dari petani, dari pelaku UMKM, itu juga menjadi target untuk peningkatan literasi ini ya. Benar banget Mas. Semua lapisan masyarakat. Kalau masyarakat Indonesia sendiri ada 270 juta. Dibagi menjadi angkatan bekerja dan tidak bekerja. Kalau misalnya dibagi lagi dari sisi sektor industrinya semakin banyak lagi pemetaannya. Nah, oleh karena itu kita tidak akan menyasar cuma satu saja, bukan cuma mahasiswa-mahasiswi saja. Semua kalangan kami sasar, semua industri, semua sektor strategis kami sasar semuanya, Mas. Oke, thank you. Mbak Kiki, pertanyaan terakhir untuk sesi talk show kali ini. Ini kan banyak nih teman-teman mahasiswa yang ada di sini. Jadi kalau menurut Mbak Kiki, bagaimana sih cara anak muda biar bisa menerapkan literasi digital dalam kehidupan sehari-hari biar semakin cakap digital? Nah, kalau misalnya untuk anak muda, sekarang kan berbicara mengenai platform digital ya Mas ya, sudah banyak sekali nih. Ada Instagram, ada YouTube gitu. Kemudian ada TikTok, banyak sekali yang bisa kita manfaatkan. Jadi, kalau misalnya memang apalagi masih masa PKM, gunakanlah internet sosial media dengan bijak. Entah itu kita misalnya bikin konten yang bisa menginspirasi orang-orang gitu, kenapa tidak gitu kan, mengikuti kelas-kelas literasi digital, kemudian kita bisa memberitahukan kepada orang lain hasil-hasil kontennya, kenapa tidak gitu. Jadi manfaatkanlah masa PPKM, masa pandemi ini, masa teknologi ini dengan bijak gitu. Jadi sayang sekali kalau misalnya masa-masa ini tidak kita manfaatkan, karena banyak sekali peluang untuk kita menyebarluaskan, untuk kita meningkatkan skill, terutama dalam rangka kita memenuhi konten-konten positif yang ada di internet. Bukan hanya untuk kita saja, tetapi kita bisa memberikan atau membagikan pengalaman kita kepada semua orang, apa yang kita lakukan, apa yang kita dapatkan melalui sosial media pastinya. Oke, sangat menginspirasi sekali. Terima kasih banyak Mbak Kiki atas waktu dan kesempatan. Kita akan berjumpa lagi di sesi selanjutnya ya, nanti kita akan foto bersama. Terima kasih Mbak Kiki. Thank you, Mas. Nah, selanjutnya kita akan memasuki talk show di sesi kedua bersama seorang public figure yang tidak asing lagi, yang jarang banget, susah banget untuk dimunculkan. Kita sambut bersama Mas Nicholas Saputra. Mas Niko, apa kabar? Suaranya masih di mute tuh sepertinya. Ya, sorry. Yes. Apa kabar Mas Niko? Baik Mas Iwan, apa kabar? Apa kabar semua teman-teman yang menonton? Baik. Udah bisa traveling nih Mas Niko? Atau masih nggak bisa kemana-mana? Udah cukup lama sih nggak di Jakarta. Oke. Solitary living. Yes. Tangkahan seperti apa Mas? Tangkahan gajah-gajahnya stay healthy? Gajah ya mesti sehat. Ini juga selama PPKM ini banyak, ya maksudnya jumlah pengunjung juga berkurang. Mungkin juga waktunya untuk alamnya untuk restart lagi, untuk refresh lagi. Baik-baik semuanya. Thank you. Jadi teman-teman yang ada di sini kalau mau menikmati solitary time,
bisa mengunjungi sanctuary-nya Mas Niko di Tangkahan ya. Ya, betul. Di Eh, eh. Sumatera Utara. Nah, kenapa Mas Niko kita undang hari ini? Karena kalau kita lihat Mas Niko ini salah satu sosok yang sangat inspiring di media sosial. Beliau jarang post, tapi sekali post itu sangat meneduhkan. Banyak foto-foto yang nggak hanya beautiful, tapi juga meditatif. Sebenarnya apa yang ingin Mas Niko sampaikan di timeline Instagram Mas Niko? Kalau bicara Instagram sih sebenarnya saya sangat suka fotografi ya. Jadi memang namanya kebanyakan itu ya hasil-hasil eksplorasi yang berkaitan dengan fotografi. Dan memang dari awal munculnya Instagram saya nge-treatnya sebagai itu. Jadi tapi di saat yang bersamaan saya juga bisa tetap berkomunikasi tentang isu-isu yang saya pedulikan, tentang opini dan lain-lain dengan gambar yang memang itu adalah hasil karya fotografi. Karena menurut saya satu foto itu bisa bercerita banyak gitu ya, tanpa harus terlalu banyak kata-kata juga, atau bisa dibantu dengan kata-kata. Jadi mungkin kenapa ya, tentu persepsi orang akan berbeda-beda ya, tergantung suasana hati dan pengalamannya juga. Jadi ya mungkin buat sebagian orang fotonya bagus, atau seperti Mas Iwan merasakan ketenangan, ya itu karena mungkin karena persepsi orang terhadap fotografi tentu sangat personal dan berbeda-beda gitu. Kalau saya sendiri sih pada dasarnya saya ingin sharing sesuatu yang saya lihat, sesuatu yang menjadi interest saya gitu, kepedulian saya, nah itu yang saya tampilkan. Itu aja. Oke, thank you Mas Niko. Nah, kalau kita ngomongin tentang Instagram dan sosial media, ini butuh waktu setengah jam sampai 1 jam. Semoga nanti kita akan lanjutkan di acara lain tuh. Kata Mbak Kiki, udah ada 2 kota lagi yang menanti Mas Niko. Nah, itu teman-teman mahasiswa kalau mau mengejar, ingin dapat pengetahuan dari Mas Niko, bisa mengikuti Siberkreasi. Nah, tadi Mbak Kiki bilang bahwa peningkatan literasi digital ini nggak bisa dilakukan sendiri. Dan saya lihat Mas Niko konsisten untuk membantu Kementerian Komunikasi dan Informatika dalam menyebarkan literasi digital. Nah, bagaimana Mas caranya agar tokoh publik seperti Mas Niko itu bisa turut membantu pemerintah dalam menyebarkan literasi digital? Karena targetnya cukup banyak, tantangan demografinya juga cukup luas. Bagaimana menurut Mas Niko agar banyak public figure dapat membantu pemerintah menyebarkan literasi digital? Ya, ketika munculnya sosial media yang berkembang begitu pesat ya, tapi di awal-awal ada ada kamera di smartphone aja itu sudah merupakan dan ini sebenarnya bisa dibilang baru ya, baru 10 tahun, 12 tahun yang lalu kita pegang kamera pegang smartphone dengan kamera. Ini adalah awal mula sebenarnya kegiatan digital atau teknologi digital itu berkembang. Dari situ aja saya sudah merasakan bahwa ini akan berbeda sekali dunia ini dengan adanya sosial media atau kemudahan dalam akses foto, cerita, berita dan lain-lain. Gitu. Jadi memang ini sesuatu yang memang sudah menjadi perhatian saya lah dari zaman dulu gitu ya. Dan ketika berkembang, kita lihat perkembangannya begitu pesat, begitu canggih teknologinya, tapi kita seolah-olah jadi tidak sempat gitu untuk belajar pertama, yang kedua membentuk etika, menyepakati etika-etika apa saja yang kita bisa lakukan di sosial media, lalu juga pemanfaatannya bisa seperti apa saja kita dengan era digital ini. Nah itu memang butuh bersama-sama, butuh semua stakeholder juga diperhatikan dan diajak untuk bisa bekerja sama. Saya rasa sih di saat yang bersamaan kita juga memang saling belajar dari kesalahan, gitu ya. Ini sering terjadi gitu. Jadi mungkin kadang kita keselip gitu, atau kadang kita menghadapi situasi di mana kita tidak sosial media menjadi backfire untuk kita. Nah di situ mungkin dari pelajaran itu kita bisa bersama diskusi dan menemukan suatu bentuk cara bersosial media dengan baik. Jadi ya untuk teman-teman yang lain dari misalnya selebritas atau pemain film atau penyanyi dan lain-lain, mereka bisa tentu saja berkontribusi terhadap literasi digital dengan caranya masing-masing. Mungkin bisa yang sangat personal dengan membentuk
karakter sosial medianya, Oke. ataupun paling tidak dengan melakukan atau berera digital ini dengan kesadaran penuh, dengan segala Oke. konsekuensi dan dengan pengetahuan yang cukup gitu. Jadi dengan begitu saya rasa kita bisa saling menularkan pemahaman yang sama, sehingga kita bisa tahu A yang dilakukan, B akan jadi konsekuensinya, dan ini harusnya sudah bisa diantisipasi dan sudah siap dengan konsekuensi tersebut. Ini Mas Niko nih harusnya bikin buku Wisdom of Nicholas Saputra. Tiap kali kata-katanya very structured and very proper. Tapi itu Mas ya, the power of public figure sebenarnya salah satunya dengan menggunakan sosial media dengan pengetahuan yang cukup buat mereka. Karena mereka dan punya kesadaran power yang penuh. dengan kesadaran yang penuh. Itu dua kata. Pengetahuan yang cukup dan kesadaran yang penuh. Karena mereka mungkin punya jutaan follower, apa yang mereka posting, apa yang mereka katakan itu punya konsekuensi yang cukup luas, Mas Niko ya. Betul. Jadi sebenarnya dengan kesadaran penuh dan pengetahuan yang cukup tadi itu udah cukup membantu dalam menyebarkan literasi digital nih. Betul. Habis itu Mas Niko sendiri sering berbicara tentang literasi digital untuk masyarakat. Berdasarkan pengalaman Mas Niko, tantangan terbesarnya apa sih Mas? Menyebarkan pesan-pesan literasi digital buat masyarakat ini. Ya, tantangannya mungkin berbarengan dan ini sejalan gitu ya dengan perkembangan di era digital ini, di mana akses semakin cepat dibuka. Kita akan memiliki akses internet yang jauh lebih luas. Berarti ada tempat-tempat baru, ada komunitas-komunitas baru yang baru mengenali hal-hal yang berbau digital. Di saat bersamaan masyarakat kotanya juga belum literasi digitalnya belum terlalu baik gitu. Jadi ya kita berkejaran dengan percepatan teknologi digital ini, baik secara akses maupun secara kualitas dan inovasi-inovasi yang baru. Oke, nah Mas Niko ini juga sering bepergian ke daerah-daerah terpencil nih. Kalau dilihat dari kacamata Mas Niko ya, mungkin nggak represent Indonesia semuanya, tapi dari kacamata pribadi, itu apa sih pentingnya literasi digital bagi masyarakat pelosok? Saya sebenarnya ingin tanya, kenapa Mas Niko sukanya pergi ke pelosok-pelosok? Tapi pertanyaannya sekarang tentang literasi digital deh. Kenapa penting bagi masyarakat pelosok? Ya, saya masuk ke daerah-daerah yang bisa dibilang pelosok ya, yang dulunya tidak ada akses bahkan listrik, apalagi internet gitu. Tapi karena saya perginya kadang-kadang ke satu tempat berulang-ulang, saya juga menyaksikan bagaimana teknologi atau akses terhadap informasi itu perlahan-lahan mereka hadapi. Nah, banyak sekali secara kultur, secara sosial, behavior itu sangat berbeda ketika adanya akses informasi. Awalnya misalnya telepon atau TV dulu gitu ya, pertama listrik, ke TV, lalu ke telepon, lalu ke internet. Nah, ini tiba-tiba begitu masuk internet, begitu banyak informasi yang datang, begitu banyak hal yang tadinya mereka tidak bisa akses mudah itu mereka dapatkan, dan itu mereka sendiri terkejut dengan begitu banyak hal yang ada di dunia maya. Jadi kenapa penting? Karena kita harus membayangkan orang yang baru pertama kali mendapatkan akses itu dan dapatinnya sekarang gitu, di mana era digitalnya begitu luas, begitu variatif, teknologinya juga bermacam-macam. Jadi tidak bisa dibandingkan dengan kita yang dari dulu sudah pelan-pelan mengenal dunia digital gitu. Jadi kenapa penting? Karena itu, karena banyak sekali orang yang shock gitu ya dengan ini. Kadang anak bisa shock, orang tuanya anak juga bisa shock. Tiba-tiba ada tuntutan membeli pulsa gitu. Nah, bagaimana sebenarnya cakap digital juga kita harus bisa bisa menggunakan teknologi atau gawai kita dengan bijak dan disesuaikan dengan kebutuhan yang setiap orang gitu ya, karena berbeda-beda.
Mm-mm. Mas Niko tadi menarik sekali ya, bahwa emang ini nggak cuma orang aja, tapi bangsa kita itu sebenarnya juga terkejut dengan perkembangan teknologi informasi dan digital yang luar biasa. Akhirnya kalau menurut saya ini kayak orang belum siap, akhirnya sekarang terjadi banyak tabrakan tuh di sosial media karena tidak kurang dipersiapkan dengan baik, karena banyak yang terkejut kayak tadi di pelosok yang nggak punya telepon, akhirnya punya internet, akhirnya kaget tuh, waduh ternyata dunia seperti ini, dan kadang tersesat di sana. Nah, gimana nih caranya Mas Niko agar orang-orang seperti ini tidak tersesat di internet, di media sosial? Ya, yang pertama kita mesti tahu bahwa em, digital itu membuka pertama begitu banyak informasi. Seperti yang Pak Sami tadi bilang di awal bahwa kita tidak bisa percaya 100% tentang apa kita baca, dengan apa yang kita baca, kita dapatkan eh, di sosial media atau secara digital, sampai kita tahu kebenaran dan kita eh, bisa mengetahui siapa yang bilang dan lain-lain gitu. Jadi verifikasi misalnya sangat penting dan harus kita pahami dari awal gitu. Yang kedua soal privasi, begitu banyak hmm, prinsip-prinsip yang berkaitan dengan privasi seseorang itu tiba-tiba boundariesnya atau batasnya itu tiba-tiba terbuka gitu. Dan ini semacam apa ya? Jadi shock juga. Oke. Dan ini karena memang secara dasarnya memang culture kita kan sangat community based ya. Jadi kita bisa permasalahan satu orang adalah permasalahan satu kelompok atau satu kampung atau satu komunitas gitu. Jadi memang secara natural kita memang banyak banyak sharing hal-hal yang berkaitan dengan privasi dengan komunitas kita. Nah, tentu tapi ada hal-hal yang sangat penting yang kaitannya dengan privasi yang levelnya sangat privat itu ya memang harus lebih diperhatikan ya. Kita melihatlah begitu banyak contoh kasus pelecehan atau bullying itu terjadi di sosial media, dan ini banyak kaitannya juga dengan ketidakpahaman atau ketidaksiapan baik yang terutama bagi orang yang berkomentar, yang membuli ataupun yang menjadi korban bullying tersebut. Jadi ya memang kesadaran penuh tentang bagaimana digitalisasi ini bekerja itu memang harus ditanamkan sejak awal kita mengenal digital. Saya nggak bicara umur karena ini bisa terjadi dengan siapapun dengan umur berapapun. Jadi kita nggak ngomongin tentang anak, mahasiswa, dewasa atau orang yang lebih tua. Semua orang yang pertama yang mendapatkan akses digital itu mesti mendapatkan literasi digital. Literasi digital. Nah, pertanyaan saya selanjutnya, jika Mas Niko bertemu dengan anak muda nih yang masih awam literasi digitalnya, kira-kira apa yang ingin disampaikan kepada anak muda tersebut untuk membantu anak muda tersebut? Apakah kita harus ke digital skill dulu, ke digital culture, digital ethics, atau safety? Ini Mas Niko nih, by the way teman-teman semua, ini udah selain hafal, beliau bisa menjelaskan dengan runut keempat pilar ini. Kira-kira pilar apa yang perlu disampaikan Mas Niko? Ya, tentu empat-empatnya penting ya. Tapi yang paling pertama, saya rasa yang paling utama adalah keamanan. Karena ini kita sebagai pengguna internet, dan kita adalah salah satu kita yang memegang kontrol, kita harus aman dulu. Aman dalam artian kita bisa menjaga hal-hal yang ingin kita sampaikan dan tidak sampaikan. Lalu yang kedua adalah etika, karena ini berkaitan dengan orang lain. Ini berkaitan dengan orang lain, bagaimana kita bisa memposisikan diri sebagai orang lain, mempunyai empati, sehingga kita bisa tidak menyinggung atau tidak mengganggu orang lain gitu, ketika kita bersosial media. Lalu hal-hal yang lain tentu akan menyusul gitu, bagaimana kita cakap dan juga kita bisa memahami sosial media sehingga bisa menaikkan kualitas hidup kita. Oke, thank you Mas Niko. Ini kalau dalam psikologi, kalau di archetyping seorang Nicholas Saputra itu archetype-nya sage. Sage itu penuh wisdom Mas. Jadi kalau yang dipilih tadi ya antara safety sama ethics dengan alasan yang tadi itu emang wisdom dulu yang keluar ya untuk keselamatan orang ini dan lain-lain. Nah, ini pertanyaan yang terakhir Mas Nicholas. Ini waktunya cepet banget.
Biasanya kita 2 jam, ini Biasanya cuma 2 jam. 15 menit. Ya, Nah, untuk rekan-rekan mahasiswa yang hadir di sini, Mas Niko dulu juga pernah jadi mahasiswa. Mengapa penting bagi generasi muda untuk bisa makin cakap digital ini, Mas Niko? Apa saran dari Mas Niko agar kita bisa makin cakap digital? um, kita sudah tidak bisa menghindari bahwa kita menjadi satu dengan dunia di dalam dunia digital. Kita begitu banyak informasi, begitu banyak kesempatan juga di saat yang bersamaan untuk kita bisa mengembangkan potensi diri kita, memanfaatkan keilmuan kita, menggunakan atau ya kita menjadikan era digital ini sebagai vehicle atau alat untuk kita bisa mengembangkan full potential. Dan saya rasa hanya dengan begitu di era sekarang kita bisa berkembang, dan tidak hanya di Indonesia tapi di worldwide, seluruh dunia. Jadi memang betul-betul penting untuk kita bisa mengukur diri kita sendiri. Kadang-kadang kita juga merasa, oh apakah kita sudah pintar dan baik dan baik. Tapi pas kita buka dunia, melihat dunia melalui internet, kita bisa melihat, oh kita ternyata banyak sekali yang perlu kita pelajari, kita kejar, kita saling belajar gitu, sehingga kita tidak menjadi katak dalam tempurung. Kita bisa menjadikan diri kita bagian dari dunia dalam segi banyak hal, prestasi, keilmuan, dan lain-lain. Jadi ini memang akhirnya tidak bisa dihindari menjadi kunci keberhasilan kita ke depannya. Oke, luar biasa. Sekali lagi, satu lagi Mas Niko. Kalau Mas Niko kan cukup tahu dengan acara literasi digital. Bagaimana Mas Niko merekomendasikan acara ini ke teman-teman mahasiswa yang ada di Universitas Pancasila agar turut bergabung? Apa yang Mas Niko rekomendasikan agar mereka mau bergabung? Ya, saya rasa melalui Siberkreasi ya, kita bisa mendapatkan begitu banyak kemanfaatan, pencerahan, sharing informasi, dan juga memanfaatkan full potential dari era digital ini, atau melalui banyak hal yang terkait dengan digital. Jadi saya rasa ini hal yang penting, yang rugi kalau nggak diikutin. Oke, terima kasih banyak Mas Niko. Semoga nanti kita lanjutkan perbincangannya di sesi yang lainnya. Kita akan berjumpa di sesi foto nanti. Sekali lagi terima kasih, such an honor to have you, Mas. Terima kasih. Oke, kita sekarang memasuki talk show ketiga bersama Dr. Fitria Angelika, Dokter Universitas Pancasila. Beliau ini tadi udah saya bilang dia S1, S2, S3 di Universitas Indonesia. Halo, selamat siang Mbak Fitria Angelika. Selamat Apa siang, kabar Mas Iwan. Siang ini? Alhamdulillah sehat. Ini apa kabar? Ibu dosen atau mahasiswa ya? Dosen lah ya. Oke, kira itu ada mahasiswa yang ada di sini. Masih cocok jadi mahasiswa. Walah ya enggak lah, jauh-jauh. Oke, Mbak Fitria kali ini akan memaparkan ya, akan doing presentasi buat kita semua. Silakan Mbak Fitria. Ya, halo teman-teman semua, teman-teman mahasiswa dan teman-teman dosen, Bapak Ibu dosen di sini, Mas Iwan dan narasumber lain. Saya izin presentasi ya, soalnya kan yang tadi itu Mas Niko gitu ya, udah public figure dengan sekian juta followers, nanti Mbak Cinta juga, terus nanti mahasiswa pada ngeliat, lah Mbak Fitri lagi gitu kan ya. Mbak Fitri lagi mahasiswanya banyak. Oh gitu ya, ribuan. Bukan Vkom aja ya, bukan komunikasi aja. GR banget gue. Oke, jadi kita santai aja boleh ya Mas Iwan ya? Oh iya, kita santai kan Mbak. Ini teman-teman mahasiswa nih ya, jadi aku tadi makanya siapin PPT gitu, karena tadi pagi jadi narasumber juga untuk program yang sama, tapi untuk Sumatera Utara gitu. Jadi kayak kaset rusak diulang-ulang dulu. Oke, tapi intinya gini, teman-teman dan Bapak Ibu semua, saya mau cerita tentang bagaimana mahasiswa cakap digital. Yang lucunya nih Mas, kok ya tadi itu apa yang disampaikan Mas Niko itu kok ada di PPT saya.
Beneran, ini nggak saya barusan rubah. Ini apa Mas, materinya udah saya kirim ke panitia soalnya. Mas Niko tuh gawat banget orangnya, Mbak. Makanya, Hati-hati. aku sama banget gitu ya. Cuman bedanya saya pendekatannya saintifik gitu ya. Kalau Mas Diko kan pendekatannya pengalaman Heeh. gitu. Jadi sebelumnya saya minta maaf kalau misalnya kok banyak quote-quote gitu ya, banyak sumber. Karena kan saya akademisi, jadi harus punya pertanggungjawaban akademis ya Mas Iwan gitu. Dan teman-teman semua gitu. Jangan sampai saya ngajarin jangan plagiarisme, tapi saya ngelakuin gitu. Jangan sampai kayak gitu ya. Siap. Oke, Iya. baik. Silakan Mas Admin ya. Jadi saya Fitri Angelika, saya dosen di Hukum Universitas Pancasila. Tapi lebih daripada itu teman-teman, saya merupakan anggota jaringan pegiat literasi digital, jadi atau JAPLIDI. Nah, JAPLIDI inilah salah satunya juga yang turut serta membuat modul cakap digital yang 4 pilar itu gitu ya, yang kemudian bisa diunduh secara gratis ya di Kominfo dan juga di Siberkreasi barangkali atau di websitenya JAPLIDI. Jadi isinya nih awalnya JAPLIDI ini adalah akademisi, tapi kemudian meluas gitu, praktisi juga ikut serta di dalamnya. Yuk next Mas. Kalau ini nggak usah ya, ini nggak menarik gitu, sama aja tadi udah dibacain juga sama Mas Iwan. Silahkan. Nggak usah lah Mas. Nah ini, oke, stop di sini. Kok jadi minder gitu ya diapit sama dua ini selebriti itu. Oke, teman-teman, saya mau cerita sedikit bagaimana teknologi ini. Jadi gini, sebenarnya ya, tapi saya masukin ini dalam konteks PJJ ya gitu ya. Nanti kita akan cerita dalam konteks yang lebih luas lagi. Jadi gini, seorang ahli, sorry kalau lupa saya naruh quote-nya, seorang ahli bernama Arnold Pacey di tahun 2009 selalu bilang bahwa teknologi itu punya 3 aspek utama. Jadi dia bentuknya trilogi. Jadi harusnya bentuknya segitiga. Sorry kalau bentuknya nggak segitiga karena nggak bisa gambarnya yang lebih bagus. Oke, yang pertama adalah aspek budaya. Dia taruh itu paling atas gitu. Kemudian aspek organisasional dan aspek teknis. Aspek teknis teman-teman pasti udah tahu ya. Cara make gitu ya, feature-feature segala macam udah jago banget pastinya. Waktu pas PJJ kita bilang besok kita langsung pakai Zoom ya. Oh, itu langsung udah jago banget, udah langsung bisa Zoom segala macam, Jimit dan sebagainya. Besok buka di e-book ini ya. Oh, itu juga udah pada keren-keren banget ya mahasiswa. Jadi semuanya bisa. Apalagi medsos gitu kan ya. Kalau medsos kan udah sehari-hari ya tadi disebutin. Sehari-hari udah gitu bangun tidur aja yang dibuka medsos. Itu bukan yang dibuka bukan ya cepet lari sholat subuh atau apa gitu karena waktunya udah habis, ini enggak, medsos dulu yang dibuka, melihat yang like postingan tadi malam itu siapa gitu. Iya. Ya kan? Dan ada riset juga nih Mbak Mutia. Rata-rata orang Indonesia itu ngecek Instagram itu 28 kali dalam sehari. Nah, tuh kan. Termasuk aku nggak ya? Oke, orang gak ada isinya juga Instagramnya. Nah, tapi lebih daripada itu ada aspek organisasional di belakangnya. Jadi gini, kita bisa melakukan apa, kita bisa melek media apa, itu tetap ada aspek organisasional di belakangnya ya. Jadi ada organisasi. Misalnya kalau ada software, ada aplikasi, ada WhatsApp, WhatsApp itu bergabung sama siapa gitu, ada Instagram, Facebook dan sebagainya semuanya gitu ya. Termasuk media-media pemberitaan. Nah, teman-teman, lebih daripada itu kata Pacey gitu ya, ada yang lebih besar yaitu aspek budaya. Itu yang tadi disebutin Mas Diko. Oke. Percuma aja gitu ya, kita bisa pakai apa-apa, tapi kita nggak tahu aturan main di dalamnya. Tapi kita nggak punya kebiasaan, jadi cuma buka sesekali doang gitu misalnya. Nah itu nggak suka tuh, gitu ya. Media, organisasi media tuh nggak senang kalau kita cuma buka sesekali doang gitu. Dia inginnya bukanya menjadi sebuah rutinitas. Bahasa kerennya jadi kebiasaan yang melembaga. Kalau bisa udah otomatis gitu. Jadi begitu bangun tak melek gitu yang dipegang handphone duluan gitu ya. Jadi bukan yang pegang yang lain-lain. Kalau lagi megang anak atau lagi megang kelas, kalau lagi handphone duluan yang dipakai. Jadi gadget duluan. Nah, jadi kata si Pacey bilang bahwa kalau aspek budaya ini udah kepegang, ini akan jalan kayak siklus. Termasuk juga siklus modal di dalamnya. Nah, ini yang makanya kehati-hatian. Jadi misalnya jangan sampai kita mengakses konten yang isinya hate speech, isinya jelekin kelompok-kelompok tertentu, isinya maaf ya memang tidak berguna, misalnya apa ya jalan-jalan ke mall doang gitu, padahal lagi PPKM gitu ya, itu sebaiknya juga kita hindari. Kenapa? Karena akan ada monetasi gitu ya di dalamnya yang memungkinkan siklus ini berputar gitu. Boleh next Mas? Oke, nah ini saya tahu banget nih, pasti kejadian ya waktu awal-awalnya kita PJJ adalah teman-teman kebingungan ruang antara privat sama publik.
gitu ya. Kita bingung tadi di pagi ya, di sesi yang pagi ada yang nanya, ini jadi memangnya ruang publik ya Mbak gitu. Publik banget gitu sebenarnya. Bukan sekedar publik aja tapi publik sekali gitu. Jadi kalau dulu nih Mas Iwan, aku awal-awal PJJ ada mahasiswa, saya bilang habis selesai kuliah di Zoom gitu. Tugas ya. Bisa loh dia ngetik gitu ya, mungkin salah WhatsApp grup gitu dia nulisnya tugas mulu nggak berhenti gitu. Saya sampai waduh, jangan-jangan nih ya gue ngasih banyak tugas ya gitu, sampai saya cek berapa sih tugas yang saya kasih gitu, sampai saya gitu juga gitu. Jadi mereka sendiri sampai bingung ini WhatsApp grup mana gitu, saking banyaknya ya. Itu salah satu contohnya. Terus apa lagi, nah kecanduan ini kejadian ya sama anak-anak ya di rumah ya, karena sekolahnya online akhirnya curi-curi buka YouTube, buka game dan sebagainya. Itu tuh yang menurut saya ya harus diwaspadai banget. Tapi lebih daripada itu ya, beberapa hari yang lalu saya dicurhatin seorang ibu yang kebetulan lagi S2 juga di Pancasila, yaitu dia bilang anaknya itu benar-benar mengisolasi diri, cuma di kamar aja dengan gadgetnya gitu, dan mereka sama sekali nggak bisa ngomong secara langsung gitu ya. Jadi dia mengisolasi diri, kemudian dia menjadi alien gitu ya, jadi kayak orang aneh kalau di luaran itu karena tidak bisa menghadapi kehidupan sosial secara nyata gitu ya. Dan kemudian menjadikan medsos gitu atau game itu menjadi sarana eskapisme terbesar. Jadi daripada ngobrol, dia bosennya itu dibuangnya ke medsos atau dibuangnya ke game. Nah itu, atau maaf ya, ke YouTube gitu ya. Saya harus sebutin brand nih karena di situ konten-konten yang paling banyak kan ya. Nah, kemudian masalah selanjutnya adalah misinterpretasi dan miskonsepsi. Nah, ini sering banget nih kalau dosen ya ngadepin kayak gitu ya. Jadi dijawab mahasiswa, oke Mbak, gitu, langsung. Kamu nggak sopan banget sih gitu ya. Itu sering banget ya. Padahal kalau kita ketemu langsung nih Mas, nggak ada masalah gitu ya. So, ini ya, kita gini, oke Mbak, itu nggak ada masalah. Tapi begitu di WhatsApp kok jadi kita, kok kamu tuh nggak sopan banget gitu. Maksudnya kan supaya cepat ringkas ya. Terus apalagi, nah yang terbesar yang dihadapi oleh akademisi adalah terlanggarnya hak kekayaan intelektual atau plagiarisme. Itu luar biasa. Jadi barangkali karena ketidaktahuan mahasiswa tuh suka buka WordPress atau Blogspot atau apa gitu ya, misalnya untuk ngerjain tugas, tapi di copy semuanya sesumber-sumbernya gitu. Kalau saya bilang kan gini, oke dibaca, kemudian sumbernya itu apa? Nah, pergilah ke sumbernya itu gitu ya kan, gitu kan. Bukan lu copy dari situ sesumber-sumbernya gitu. Jadi itu ngeri banget gitu. Karena apa? Karena nanti jadinya Anda kalau diuji similarity gitu ya, itu pasti akan kena bahwa itu plagiat gitu. Nah, itu ngeri banget kalau di akademisi, di dunia akademisi itu menjadi kejahatan plagiarisme itu. Atau juga gini, pinjem dong file lu gitu ya. Dia minjemin filenya ke temennya, tau-taunya temannya nulis dan ditaruh di Blogspot gitu. Nah, nanti temannya itu yang dipinjemin jadi dia yang seakan-akan plagiat gitu karena dia nggak naruh di media online gitu. Ini pernah kejadian nih sama saya Mas waktu lagi sekolah S3. Tugas lihat dong tugas lo fit gitu kan, lo udah selesai. Dikira bener ya, tapi lu jangan nyontek ya. Enggak nyontek gitu. Tapi sama dia ditaruh di Blogspot atas nama dia. Bahkan begitu dicek pas tulisanku terbit kan aku dianggap, loh kok aku plagiat punya dia ya gitu. Itu kan luar biasa banget tuh ya kayak gitu tuh. Oke, lanjut yuk. Itu beda banget sama zaman saya yang dulu nggak ada internet ya. Jadi nggak bisa bebas foto, ya, copy paste ya. Iya, itu dia dulu kan gitu ya. Kita bebas copy paste, nggak tahu gitu itu plagiat apa enggak gitu. Oke. Nah, kemudian ini sering terjadi juga operasi rekam jejak digital. Yang harus diingat adalah kenapa sih kita perlu literasi gitu? Karena ada rekam jejak yang nggak bisa hilang. Nah, Mas Niko, Mbak Cinta, atau Mbak Kiki ini pasti hafal banget. Oh, Mas Iwan juga pasti tahu ya bahwa rekam jejak itulah yang tidak bisa dihapuskan. Gitu. Jadi kalau mau nyari kita googling aja nama kita ya gitu, itu keluarnya seperti apa gitu. Wah, saya udah diingetin sama host. Oke, lanjut. Nggak apa-apa, terusin aja. Jangan dengerin host, marahin lagi. Ngaco, ngawur banget mentang-mentang yang punya ini ya, mentang-mentang kerja di kampus itu. Oke, tapi intinya adalah teman-teman di dunia ini memang hyperlink, hypertext dan sebagainya. Hyperlink itu artinya kita bisa pergi dengan satu halaman doang, kita bisa pergi kemana-mana. Gitu kan, kita bisa pergi ke link ini, link itu dan sebagainya gitu ya, dan kita bisa seakan-akan kita baca semuanya padahal cuma berasal dari satu link aja awalnya gitu. Hypertext pastinya yang memungkinkan kita ngedit foto ini dan sebagainya sehingga jadilah hyperreal gitu ya. Hyperreal ini justru malah disenengin gitu Mas, ya kan? Kita justru lebih senang pada yang
tidak real gitu atau yang simulasi dibandingkan yang realitas sebenarnya. Tentunya ini ada di dalam kecerdasan buatan. Nah, teman-teman yang kadang-kadang lupa adalah kecerdasan buatan itu dimiliki oleh semua organisasi yang menyediakan layanan digital ini, layanan online. Apa aja Mbak? Wah, apa aja sekarang, apa sih yang nggak digital gitu. Nah, itu kemudian dimanfaatkan untuk melakukan dia bilangnya ya, si Coldry ini bilang modifikasi hubungan. Jadi hubungan kita yang awalnya secara offline tidak ada ekonomi, sekarang lo like ya gue, kalau nggak like apa lo gitu lah, pokoknya subscribe jangan lupa gitu, seperti itu. Oke, lanjut lagi, lanjut yuk. Tuh tadi dibilang 5 menit suruh lanjut nggak mau. Oke, saya kasih waktu 2 detik buat teman-teman mahasiswa, coba baca deh. Oke. Ini sebuah tulisan dari seorang ahli sosiologi namanya Irving Goffman tahun 1976 tentang the presentation of self in everyday life gitu ya. Nah, dia bilang bagaimana ketika kita berada di perempatan dan kita ingin membelok saja, banyak sekali yang harus kita lakukan. Gitu ya. Banyak sekali yang harus kita lakukan. Kita harus ngerem, kita harus lihat kanan, kita harus lihat spion, kadang-kadang kita harus belok ke belakang gitu, supaya kita bisa melihat secara keseluruhan, supaya kita aman. Nah, teman-teman, pada akhirnya dia bilang kebebasan yang total itu, yang hakiki itu sebenarnya hanyalah mitos dalam kehidupan sosial. Nah, itu yang kemudian saya andaikan di dalam ruang digital ini gitu. Kalau dalam kehidupan offline barangkali tidak ada yang merekam aktivitas kita berbelok ini, tapi dalam kehidupan online, bayangkan persimpangan ini begitu ramainya gitu ya, dan semua orang seakan-akan memegang kamera merekam semua tindak tanduk kita. Gitu. Apakah kita benar beloknya, apakah kita menyalakan sen dan sebagainya. Jika tidak, apa yang terjadi? Pastinya tentunya akan mengalami entah itu kecelakaan atau apa. Gitu. Jadi ini quote-nya dari Irving Goffman bilang bahwa ternyata secara ideal kebebasan yang total itu kita tidak ada. Yuk lanjut lagi, biar cepat. Nah, di dalam ranah digital ya teman-teman, kita itu terhubung dalam sebuah subculture. Nah tadi yang disebutin sama Mas Niko ya tadi, sebenarnya teman-teman public figure yang punya fandom, yang punya basis massa atau basis followers yang sangat besar adalah bagian dari subcultures ini gitu. Jadi kalau memang mereka dijadikan lokomotif penggerak untuk mengubah kesadaran orang, itu sebenarnya emang keren banget gitu. Jadi tapi masalahnya selebgramnya ini punya nggak tuh kesadaran tadi yang ditanyain gitu ya. Kalau nggak punya kesadaran ya sama aja gitu. Nah teman-teman mahasiswa yang kadang kita lupa adalah kita selalu merasa bahwa aktivitas kita di dunia online itu kita sendiri gitu ya. Padahal yang disebut sebagai kita itu adalah kita dengan teman kita terus gitu ya Mas. Gitu, dan teknologi itu mengakomodir kaitan antara pertemanan tersebut gitu. Tadi itu akibatnya kita jadi bingung, ini sebenarnya ruang privat atau publik. WhatsApp itu sebenarnya privat atau publik. Kalau WhatsApp itu privat, kan nggak ada kemarin kasus di capture kemudian jadi masalah gitu ya. Itu yang harus dipikirkan. Oke lanjut daripada dia udah diingetin lagi sama Kosti. Nah seringkali ketika kita berada di dalam komunitas atau subcultures itu, kita tuh nggak bisa keluar gitu ya. Bukan nggak bisa keluar, tapi kita tidak berani berkata tidak. Gitu. Karena kenapa? Kita merasa nggak enak, kita merasa nggak solider, nggak ini itu dan sebagainya gitu. Itu menurut saya membuat kita terseret-seret pada yang sosial. Jadi lagi PKKM gitu ya, lo kok nggak sholat Jumat gitu ya? Ya kan lagi PKKM, lo gimana? Lo lagi agama lo ini, ya namanya PKKM gimana? PPKM gimana gitu kan ya? Jadi kita harus tahu kadang-kadang kita harus bisa memisahkan diri dari kerumunan itu, dari komunitas-komunitas yang sebenarnya nggak nyata itu. Misalnya teman-teman bully ini gitu ya, kemudian kita nggak bersuara apa-apa gitu, padahal kita tahu misalnya data yang diperoleh komunitas itu salah. Nah itu juga mesti hati-hati. Yuk lanjut lagi yuk. Aku minta 1 menit lagi ya. Nah apa sih yang mesti dilakuin sebenarnya? Pertama adalah tadi ini disebutin Mas Niko punya rasa kritis. Kalau saya bilangnya curiga. Kita curiga dulu deh pada konten. Kita curiga dulu, ini kira-kira kalau misalnya ada uangnya, ini akan jalan kemana gitu ya. Maaf ya, tapi kan kita juga ada ya di YouTube kalau misalnya Mbak Cinta kan kemarin bagi-bagi singlenya ya, dan udah ditonton sekian itu. Ya ada karyanya gitu, tapi kan ada juga yang nggak begitu.
Ada juga yang misalnya masak tapi begitulah ya, pakai acara menyindir kelompok tertentu gitu. Jadi kita harus curiga dulu nih, gitu ya. Kalau kemarin anak saya nanya gitu, Bu kan ini sultan banget loh gitu. Iya dia sultan, tapi kuotamu habis kan gitu ya. Jadi kita berantem soal kuota, padahal dia jadi sultan. Tapi kan cuma aku gitu ya. Dia bilang gitu, itu kan kata kamu gitu. Padahal kamu datanya sudah terekam gitu ya, dan kemudian dia bisa menggunakan itu untuk kepentingan ekonomi gitu. Itu yang harus kita pikirkan. Yuk lanjut. Nah, jadi apa sih yang disebut sebagai literasi ya? Menurut beberapa buku yang saya baca, mungkin utamanya adalah literasi sebagai keterampilan membaca media, pakai kesadaran sama refleksi. Jadi nggak cukup cuma sadar doang, tapi refleksi. Oke, kita tahu nih, ini kalau kejadian sama kita gimana, gitu ya. Jadi kita punya empati dan refleksi itu ada di dalamnya. Sadar tuh artinya ini ruang publik loh, gitu. Ini ruang publik yang isinya ramai sekali. Terus dia bilang kalau misalnya literasi itu bisa menghasilkan apa sih? Enlarged mentality. Ini seorang ahli filsafat yang sangat terkenal namanya Hannah Arendt yang bilang. Dia bilang itu bisa menempatkan perspektif itu di dalam berbagai, kita punya berbagai perspektif. Jadi bukan perspektif yang utama aja yang selama ini dimasuki kita dalam sebuah filter bubble. Nah itu tuh keliru banget. Ya, terus udah gitu kita bisa evaluasi dampaknya. Ini apa sih dampaknya? Kuota gue habis atau apa gitu ya? Terus kita mau mendiskusikan dengan teman beneran ya yang kelihatan gitu ya, bisa mengkritisi dan bisa menganalisis juga mempertanyakan. Teman-teman, kita selalu mikir bahwa apa sih gunanya literasi? Sebenarnya ya, secara timbal balik, literasi juga memberikan kesadaran buat produser konten, produser teks untuk menghasilkan teks-teks yang bernas, gitu, konten-konten yang bernas, nggak abal-abal gitu ya. Itu yang sebenarnya perlu kita tekankan. Jadi ini sebenarnya timbal balik kok, hubungan timbal balik bukan kita doang. Gitu. Yuk lanjut lagi. Nah, jangan, ya ampun kok dimatiin. Ntar dulu dong, jadi tinggal satu nih. Jadi apa sih literasi? Di-mute aja, di-mute. Hostnya disuruh pergi ya. Oke, jadi kata seorang ahli filsafat bahwa literasi itu adalah usaha pengambilan jarak. Gitu. Pertama adalah kita harus kritik ideologi. Bukan kritik konten aja, tapi kita juga mengkritik diri kita sendiri. Jangan-jangan gue ini sebenarnya udah terpengaruh sama itu ya, gitu ya. Kemudian kita melakukan dekonstruksi. Ada makna apa di balik itu? Dan kita bisa menjaga keberlainan gitu. Jadi kita jangan selalu wah gitu ya, kayak orang pacaran gitu, kayak nggak bisa pisah gitu loh Mas Iwan. Kayak bisa gini ya, kita nih kasih contoh nih ya, misalnya nonton Hospital Playlist nih ceritanya nih. Kita bisa lihat, ya ampun itu kan secara gender aja ada yang tidak benar tuh di situ gitu ya. Kemudian secara ini kesannya bahwa dokter itu segala-galanya gitu, bisa menyembuhkan gitu, karena kan yang menyembuhkan Tuhan, dia cuma mengobati, misalnya kayak gitu ya. Nah, kita mempertanyakan makna-makna di balik tontonan kita, di balik konten-konten yang kita konsumsi gitu. Jadi kritiknya itu bukan cuma sekedar kepada konten, tapi kepada diri kita sendiri. Oke. Lanjut. Oke. Aduh, lanjutnya mana nih? Oke, ternyata terima kasih. Nah, ini Terima ada kasih. saya ambil kutipan ya dari seorang filsuf Hannah Arendt yang bilang komunikasi yang benar itu sebenarnya dengan kita dialektik, bertanya terus gitu. Kayak orang pacaran kita tanya terus. Kalau nggak pernah nanya artinya ada masalah yang sangat besar. Oke, terima kasih. Oke, terima kasih banyak Mbak Fitria. Tadi slide terakhir menurut saya sudah menjadi kesimpulan. Karena kalau saya lihat ya, penjelasan tadi udah panjang dari ujung ke ujung, lengkap sekali. Terima kasih banyak atas ilmu yang dibagikan kepada kita. Oke, emang sama-sama. harusnya talkshow-nya sendiri Mbak. Ini kita kuliah ya. Kuliah. Nah, kita segera memasuki talkshow sesi 4 ini dengan salah satu bintang muda, Cinta Laura Kiel. Halo Mbak Laura, apa kabar? Halo, selamat sore. Baik. Selamat sore. Thank you so much for joining. No, thank you for having me. Senang sekali bisa ikut dalam acara hari ini. Iya, saya tahu Cinta sekarang lagi sibuk banget, banyak ini ya, pas launching Markisa juga. Nah, saya pengen cerita ini di masa pandemi, tapi Cinta itu masih tetap bisa produktif berkarya. Itu tantangannya seperti apa? Dan bagaimana masih bisa berkarya di tengah-tengah masa yang sangat menantang ini? How did you do it? Yang pasti dalam opini aku, masa apapun yang kita hadapi, kita harus bisa beradaptasi.
Ya, memang dengan adanya pandemi sekarang kita harus berhati-hati, mengikuti protokol, tapi bukan berarti kita hanya berbahan di rumah. Jadi aku selalu berusaha dengan tim aku memplan segala sesuatu dengan baik, dan juga berusaha mengeksekusi apapun proyek yang kita punya. Jadi personally buat aku untungnya banyak sekali yang aku lakukan, mau itu syuting sebuah iklan atau melakukan talk show YouTube aku, itu semua bisa dilakukan dari studio yang ada dalam rumah aku sendiri. Tapi kalau dengan video klip Markisa kemarin memang syutingnya di Jogja, di Gumuk Pasir dan Studio Gamplong. Tapi walaupun begitu, planningnya sudah kita lakukan 2,5 bulan sebelum syuting. Jadi semua diplan dengan matang. Kedua, memang ada peraturan yang sangat-sangat ketat. Misalnya berapa orang produksi yang boleh ada di lokasi dalam waktu bersamaan, dan tentunya semua tes PCR, tidak hanya antigen. Dan pokoknya kita benar-benar membatasi semuanya, semua orang menggunakan double mask, kecuali tentunya orang-orang yang ada di set seperti aku dan dancers aku sendiri. And I'm just so happy karena kerja kerasnya benar-benar it was worth it. Dan senang sekali respons orang terhadap music video dan lagu Markisa ini sangat positif sejauh ini, dan itu yang aku dan tim aku harapkan. Nggak cuma positif, juga viral kemana-mana. Itu saya lihat TikTok ya ampun, semuanya dance with your song with this Markisa ya. Itu sejauh gimana kemarin, pakai strategi apa sih kok bisa sampai bisa segede itu di media sosial? Strategi apa? Strategi mempunyai teman-teman yang sangat supportive, yang ingin melihat temannya berhasil, dan oleh karena itu ikut mensupport lewat social media, marketing plan yang sangat kuat melalui segala aspek digital yang ada. Dan juga mungkin aku rasa sebagai anak muda kita sangat ingin menonjolkan budaya Indonesia kita, tapi dengan cara yang modern agar bisa dinikmati oleh semua orang dari manapun mereka berasal ya. Dan walaupun lagu ini bahasa Inggris, jangan tertipu karena dari segi instrumen benar-benar menggunakan 7 instrumen tradisional Indonesia. Dari segi fashion juga menggunakan tekstil khas Indonesia dari Sumba, Papua, dan juga Jawa Timur. Dan di set pun juga di shoot di Jogja. Jadi benar-benar aku ingin anak muda sadar bahwa hal-hal yang berbau tradisional pun bisa terasa kekinian dan bukan sesuatu yang old school atau outdated. So we should be proud of the diverse culture that we have. Banget. Dan jangan sampai juga akhirnya culture yang kita punya akhirnya justru dipakai di luar negeri. Kita sendiri yang dekat dengan mereka akhirnya melupakannya ya, Cinta ya. Yes, exactly. Nah, saya pengen tahu nih sedikit biar teman-teman mahasiswa sini juga terinspirasi. Cerita apa yang ingin disampaikan Markisa ini? I mean, secara musik dan lirik benar-benar ini hanya lagu yang aku buat untuk menghibur banyak orang. Karena di masa pandemi ini aku rasa sudah cukup ada lagu-lagu di luar sana yang dibilang galau atau membuat orang-orang sedih dan melancholy. So I wanted to create something that creates happiness. Karena aku rasa motivation dan spirit lah yang kita butuhkan di masa yang sangat sulit ini. Dan kembali lagi ke motivasi awal aku, yaitu mempromosikan budaya Indonesia dengan cara yang aku harap bisa diterima oleh siapapun dimanapun mereka berasal. Oke, thank you. Nah, saya ingin terkait dengan Markisa ini kan goes viral lah. Di YouTube trending sampai saat ini. Ditonton 900.000 orang. Seberapa penting penggunaan media sosial untuk promoting sorry, tadi suaranya keputus, kalimat terakhirnya apa, maaf? Seberapa penting media sosial untuk karya-karya Cinta ini? Sebenarnya sangat-sangat penting karena demografik penonton sangat terpecah sejak adanya social media dan berbagai platform online. Udah enggak lagi di mana penonton hanya mendapatkan informasi atau sebuah karya dari TV atau dari teater, tapi juga sekarang ada berbagai macam social media, ada berbagai macam platform online. Jadi ya bisa dibilang social media sangat penting karena kita harus memikirkan, oke, kalau kita mau penetrasi demografik
remaja itu TikTok, yang dewasa muda Instagram, kalau yang lebih dewasa Facebook, kalau pengamat musik ada beberapa platform musik yang ABC, jadi semua harus dipikirkan. Jadi emang tambah tough kita jobnya sebagai penyanyi atau seseorang yang tergantung dengan dunia digital, karena kita harus mengingat semua demographic itu dan bagaimana di setiap platform itu kita bisa dibilang trending atau viral biar orang lebih mengenal karya-karya kita gitu. Iya. Dan semakin orang banyak yang tahu, mungkin akan semakin banyak orang yang terinspirasi juga dengan karya-karya ini. Nah, saya ingin tanya sekarang tentang literasi digital. Nah, Cinta tuh, oh my God, ini tumbuh besar di United Arab Emirates, kemudian di Singapura, kemudian di Malaysia, kemudian di Jerman, di Indonesia, kuliah di Amerika. Kalau dilihat, itu bisa diceritakan nggak pengalaman Cinta, seperti apa budaya literasi digital di negara maju di kalangan anak-anak mudanya? Yes. Yang pasti dari observasi aku, dari apa yang aku lihat selama 8 tahun tinggal di US adalah banyak sekali kaum muda sangat sadar bahwa mereka harus menjaga identitas mereka di dunia digital, dan mereka harus bisa membedakan identitas mereka di dunia digital dan dunia nyata. Mereka juga sangat sadar bahwa mereka harus membagi waktu mereka secara baik dan sehat antara dunia digital dan dunia nyata. Jangan sampai dunia kita hanya dunia digital aja sampai kita melupakan kehidupan asli kita. Because there's more to life than just being on your computer all day. Selain itu, mereka juga sangat sadar akan digital footprints mereka, karena apa yang kita taruh online, walaupun kita sudah hapus dalam account pribadi kita, sebenarnya akan ada selamanya di situ. So kita harus hati-hati dengan apa yang kita upload ke dunia digital, karena suatu hari kita mungkin akan regret apa yang kita post. Dan juga walaupun aku rasa setiap negara mempunyai masalah ini, digital empathy juga mulai benar-benar diajarkan kepada anak-anak muda, di mana mereka harus sadar bahwa apa yang mereka ketik, apa yang mereka katakan, apa yang mereka post itu mungkin bisa berdampak negatif terhadap orang lain. So we have to be very aware of how we comment and on how we critique online. Dan juga penanganan cyberbullying. Sekarang hal-hal yang terjadi, mau itu bullying atau pelecehan online, itu dianggap hal yang sangat serius, di mana seseorang bisa langsung masuk penjara jika kasusnya memang bisa dibilang fatal atau sangat besar dan bahaya. Jadi aku harap di Indonesia pun kita bisa mempunyai rules and regulations yang juga lebih jelas, yang lebih kuat, agar korban-korban pelecehan atau bullying online bisa mendapatkan justice yang mereka deserve. Dan last but not least, aku rasa walaupun aku rasa dari manapun kita berasal, kita bisa menjadi korban hoax juga dari usia yang sangat muda. Di sekolah-sekolah sudah mulai diajarkan anak muda bagaimana membedakan berita yang benar dengan berita yang hoax, dengan tentunya mengajarkan critical thinking. So, aku rasa semua atribut yang baru aku bicarakan tadi sudah ada di negara kita, tapi masih harus dikembangkan lagi supaya tidak hanya mungkin orang-orang yang mempunyai privilege pendidikan tertentu atau tinggal di kota tertentu yang mempunyai knowledge dan skill sets ini. Betul. Terima kasih, Cinta. Tadi saya catat ada istilah yang cukup powerful dan saya pikir harus disosialisasikan, yakni tentang digital empathy. I think this is everything. Ketika kita bermain digital, kita bermain social media, digital empathy ini penting banget. Karena apa yang terjadi? Kadang orang merasa bahwa mereka di sosial media, karena nggak face to face, merasa tidak ada emosi di situ. Jadi tidak ada empathy juga. Itu yang paling susah untuk menemukan empathy, digital empathy. Kalau menurut Cinta sendiri, gimana sih kita bisa menumbuhkan digital empathy ini? Ini menarik banget. Gak banyak orang membicarakan digital empathy ini, Cinta. Oke, well, pertama-tama benar yang dikatakan tadi, bahwa dengan adanya dunia digital ini dan dengan kita bisa pura-pura menjadi orang lain, terjadilah yang namanya de-individualization.
di mana karena identitas kita tidak diketahui oleh orang on the other side of the screen, akhirnya kita merasa kita punya hak atau bisa mengatakan apa aja yang kita mau, which is dangerous karena apalagi buat anak-anak muda, anak-anak remaja yang identitasnya belum benar-benar terbangun, mereka bisa kena psikisnya dan juga bisa terdampak secara emosional dan mental. How can we teach digital empathy? I think kaum muda harus berani speak up. Itulah masalah di negara kita sekarang, karena kita jarang membahas isu-isu ini, akhirnya bullying, mau itu secara langsung atau online, menjadi sesuatu yang normal. Sehingga kadang-kadang orang yang menjadi victim dibilang, oh terlalu sensitif, masa gitu aja sakit hati sih. Dan oleh karena itu, orang yang menjadi korban lebih-lebih lagi tidak berani speak up, karena mereka merasa, oh apakah salah aku ya? Apakah memang aku terlalu sensitif? Makanya aku selalu berusaha bilang dalam seminar-seminar yang aku kerjakan bahwa sekecil atau sebesar apapun following kalian di social media, bahkan kalau kalian tidak punya social media sama sekali, bukan berarti kalian tidak punya suara. So speak up regarding this matter supaya orang-orang, mau itu masyarakat biasa, bahkan ke pemerintahan, sadar bahwa isu bullying ini memang isu yang sangat bahaya dan bisa mempunyai dampak yang negatif terhadap generasi muda kita gitu. Dan mungkin aku yakin di kementerian ini sudah diketahui, tapi Indonesia itu top 5 di Asia dengan tingkat bullying tertinggi. So we obviously have a problem and we need to talk about it. Dan penting sekali dari usia dini, dari mungkin SD sudah diajarkan anak-anak di sekolah apa aja bentuk bullying dan apa yang kita bisa lakukan untuk menghadapinya. Dan hari ini tentu kita ngomongin cyberbullying ya, tapi itu semua sudah mulai harus disosialisasikan dan diajarkan di usia yang muda, nggak hanya kepada generasi muda aja, tapi juga guru-guru, semua orang, so that we all have the same foundational knowledge regarding this matter. Terima kasih banyak Cinta udah mengangkat betapa pentingnya kita untuk memperhatikan cyberbullying ini. Dan saya harapkan juga bahwa di Indonesia itu udah mulai ada social movement yang emang khusus untuk mencegah atau mengurangi cyberbullying ini agar tidak terjadi secara liar di media sosial. Karena dengan hitungan ketikan aja kita bisa melukai batin orang dan itu dampaknya bisa jangka panjang. Nah, ini ngomong sama Cinta harusnya 1 jam atau 2 jam. Unfortunately ini I blame Nitya, cuman dikasih 15 minutes. So nggak bisa cakup semuanya. Nah, dan satu lagi, selain cyberbullying yang justru membahayakan juga menurut saya, itu banyak orang yang depres juga gara-gara sosial media. Orang cenderung comparing hidupnya dengan hidup orang lain. Oh dia badannya seperti ini, kenapa badannya saya seperti ini? Padahal sosial media itu tidak selalu merepresentasikan kehidupan nyata. Bagaimana agar kita tidak terjebak ini? Tidak saling comparing dan akhirnya depres tadi. I think kita harus selalu mengingatkan bahwa tadi sebenarnya udah disebut bahwa dunia social media itu bukan dunia nyata. Tidak ada atau jarang aku rasa orang yang mempost sesuatu di social media yang menunjukkan keburukan hidup mereka atau keburukan hidup mereka sendiri. Jadi sudah seharusnya kita terus menginfluence anak muda atau pengguna social media di luar sana bahwa jangan pernah membandingkan diri kita sendiri dengan orang lain, karena kita semua punya jalan hidup kita sendiri. Dan satu lagi, nggak ada suatu orang pun yang perfect. Kita semua punya kelebihan dan kekurangan. Nah, instead of focusing on the negative, instead of focusing on what you don't have, seharusnya kita fokus kepada apa yang kita sudah miliki dan apa kelebihan itu. Dan kalau kita udah tahu apa kelebihan kita dan apa yang kita sudah miliki, coba kembangin skill set itu lagi agar kita bisa berusaha menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri dan mudah-mudahan juga bisa menjadi salah satu yang terbaik dalam keunggulan kita itu, ya. And
I think kalau bagi anak muda juga adalah apa ya, role of parents to remind their children bahwa hey, memang dunia digital ini sangat berpengaruh dalam hidup kalian. Mungkin teman-teman kalian juga semua menggunakan social media, tapi ingat, there's more to life than what you see on your screen. Dan makanya kembali lagi ke apa yang aku bilang di awal tadi, penting sekali bisa membatasi, membuat boundary antara kehidupan nyata dan kehidupan digital gitu. Dan terakhir dari aku juga, aku harap ke depannya kita juga bisa mengajarkan anak-anak Indonesia yang namanya cross-referencing, di mana supaya tidak gampang tertipu dengan informasi yang salah atau informasi yang hoax. Mereka harus mengerti saat mencari kebenaran atau informasi terhadap suatu hal online. Jangan langsung melihat satu source dan bilang, oh, okay, this is the answer. Gitu, karena kalau aku memberi example, ini mungkin example yang sangat buruk. Apples cause cancer, tentu itu nggak benar ya. Let's say ada satu website yang bilang bahwa kalau makan apel terjadilah kanker, ya. Kita nggak bisa percaya dengan satu source. Kita harus belajar melihat dari berbagai source, mungkin 10 website yang berbeda, beberapa buku, beberapa encyclopedia, dan lihat mana sih dari semua sumber-sumber itu apa kebenaran yang sama di antara mereka. And the truth is usually one that you see like constantly between different sources. Juga saat kita melihat suatu website atau buku, kita harus juga lihat siapa sih yang mensponsori artikel ini. We need to see, is it a biased sponsor? Is it a biased source? Ini semua harus kita take into account. Makanya cross-referencing, critical thinking is so important to be able to distinguish truth from what is not factual gitu. Oke. My God, saya sampai nggak bisa nulis nih. Too much, banyak sekali poin-poin yang sangat penting yang saya ingat ya dari Cinta. Ini saya diingatkan panitia untuk mengakhiri talkshow kita, tapi saya akan langgar satu aja pertanyaan. Karena ini relevan banget, banyak anak-anak mahasiswa yang ada di sini. Cinta Laura, Kill, atau Cinta, are you a superhuman? Jadi saya pengen tanya aja ya, gimana dulu caranya bisa kuliah di Columbia, lulus dalam waktu 3 tahun, cum laude, dapat 2 degree,